Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa support traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 556, subscribe Penatua. Lin Feng, Fu Surong sangat kuat. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Aku belum pernah melihat orang seperti dia sebelumnya, itu sebabnya kami takut dia. Kedua leluhur berbicara, mereka berdua sangat khawatir. Mereka takut Fu Surong akan mempermalukan Lin Feng. Itu akan menjadi penghinaan bagi seluruh benua 9 awan. Tapi khawatir itu tidak ada gunanya. Aku akan baik-baik saja. Tunggu saja dan datang ketika aku memanggil kamu, kata Lin Feng, mengabaikan kata-kata dari kedua leluhur. Dia berdiri, mengeluarkan 2 pil darah dari cincinnya dan memberikannya kepada leluhur. Ini adalah pil darah. Bawa mereka. Dalam setengah hari, kamu akan pulih dan menerobos ke puncak lapisan Kaisar Roh Kudus, kata Lin Feng berjalan pergi dan tersenyum lebar. Dia meninggalkan gunung dengan Mu Chen dan bersiap-siap untuk membawa Universitas Champion hidup kembali. Dua leluhur di gubuk itu tercengang. Mereka menatap kosong pada pil merah darah di tangan mereka. Setelah waktu yang sangat lama, mereka kembali sadar. Pil kecil mungil ini. Di mana Lin Feng pergi? Apakah kamu pikir dia pergi ke tempat asal Fu Surong? Leluhur Xuantian dan leluhur Sitian sama-sama terpana dan bingung. Leluhur Sitian tersenyum kecut. Mencoba menebak tidak ada gunanya. Dia hanya berharap Lin Feng akan berhasil dengan apapun yang dia lakukan. Mungkin kita harus pergi dan mendukung Lin Feng. Bagaimanapun, Universitas Champion adalah universitas kami. Jika sesuatu terjadi pada Lin Feng, aku akan merasa sangat bersalah, kata leluhur Xuantian. Leluhur Sitian mengangguk, memang, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan Fu Surong, bahkan jika kita tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawannya, kita harus mendukung Lin Feng. Memang, kita harus mendukung Lin Feng. Kita harus minum pil, memulihkan, dan kemudian kita akan pergi ke Lin Feng, kata leluhur Xuantian. Dia tampak bersemangat ketika melihat pil darah lagi. Meskipun dia tidak tahu apa jenis pil itu atau apa efeknya, dia bisa merasakan ki yang kuat darinya. Mungkin Lin Feng benar, dan pil ini bisa membantu mereka menerobos. Namun, mereka pasti tidak percaya bahwa pil-pil itu dapat membantu mereka menembus ke puncak lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9 secara langsung. Leluhur Xuantian memasukkan pil darah ke mulutnya dan menelannya. Seketika, ki-nya yang murni terkondensasi di dalam nadinya, dan dia mendapat kesan bahwa darahnya telah berubah menjadi lautan gelombang yang bergulung-gulung. Ketika leluhur Sitian merasakan ki leluhur Xuantian, ia juga memasukkan pil itu ke dalam mulutnya dan mulai bermeditasi. Ketika Lin Feng kembali ke Tiantai, dia tidak segera membawa Universitas Champion kembali. Pertama-tama dia susah mengurus beberapa hal. Fu Surong telah mengirim banyak murid ke bekas wilayah Universitas Champion, dan itu telah menjadi tempat favorit mereka untuk latihan kultivasi. Lin Feng tahu bahwa Fu Surong telah melakukan itu hanya untuk mempermalukannya. Fu Surong ingin membuat seluruh benua menjadi medan perang. Dia ingin menang melawan Lin Feng untuk menunjukkan Yi Renlei, atau Yan Ransue, bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat dengan memilihnya. Lin Feng telah menjadi penguasa benua 9 awan, sehingga Fu Surong bisa melakukannya juga. Fu Surong ingin menunjukkan kepada Yan Ransue bahwa suaminya luar biasa, lebih luar biasa daripada Lin Feng. Tidak peduli apa yang dilakukan Lin Feng, Fu Surong bisa melakukannya juga. Lin Feng membenci Fu Surong. Lin Feng tidak peduli tentang Yi Renlei. Mereka sudah bicara, mereka tidak ada hubungannya dengan satu sama lain lagi. Namun, dengan melakukan semua hal itu, Fu Surong mencegah Lin Feng berkabung karena berakhirnya hubungan istimewanya dengannya. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Feng tetap diam-diam, begitu diam-diam sehingga rasanya seolah-olah telah meninggalkan benua. Fu Surong tidak mengerti. Lin Feng tahu bahwa Fu Surong telah menjadi penguasa di benua 9 awan, dan dia masih tidak melakukan apa-apa. Fu Surong tidak tahu apa yang sedang disiapkan Lin Feng, tapi dia siap bertarung kalau Lin Feng memutuskan untuk melakukan serangan balik. Fu Surong yakin dia akan menang, dia bangga dan percaya diri. Dia sudah bersiap selama beberapa tahun. Setelah dia bertemu Yi Renlei, dia memutuskan untuk menawarkan padanya benua 9 awan, tetapi setelah mengetahui tentang masa lalu Lin Feng dan Yi Renlei, dan bahwa Lin Feng adalah penguasa benua, dia memutuskan untuk menggunakan benua 9 awan mengalahkan Lin Feng dan membuatnya tidak bisa mendapatkannya kembali. Berpikir tentang itu, wajah Fu Surong sepenuhnya terdistorsi dengan kebencian dan kehausannya untuk membalas dendam. Alasan mengapa Lin Feng begitu bijaksana dan tenang selama beberapa hari itu jelas, dia sedang menunggu para murid dan tetua Tiantai untuk menerobos setelah mengambil pil darah. Dia sedang menunggu mereka untuk menembus ke atas lapisan Kaisar Roh Kudus, dan untuk Mu Chen untuk menembus ke lapisan Kaisar yang ilahi. 5 hari berlalu, Lin Zetian terus kembali dengan kabar baik. 50 murid dan tetua telah menerobos. Masih belum ada berita dari Mu Chen, leluhur Xuantian dan leluhur Sitian telah bermeditasi di pengasingan dan ketika mereka menerobos, gubuk mereka meledak.
Satu hari lagi berlalu, dan Mu Chen menerobos ke lapisan Kaisar Ilahi pertama. Kinya tidak stabil, dan tingkat kultivasinya bisa turun kembali ke lapisan Kaisar setengah Tuhan kapan saja. Itu adalah situasi yang berbahaya. Karena itu, Lin Feng memberinya pil darah lain untuk membantunya menstabilkan tingkat kultivasinya. Lin Feng, Huo Hu, Lin Zetian, dua leluhur dan beberapa tetua heroik dan murid dari Tiantai berangkat ke Universitas Champion. Tiantai cukup jauh dari Universitas Champion, tapi Lin Feng sudah membuat portal teleportasi antara dua tempat sejak lama. Mereka sudah lama tidak menggunakannya, tetapi mereka masih bekerja. Meskipun itu adalah mantra penyebaran teleportasi, masih butuh sedikit waktu untuk memindahkan begitu banyak orang. Butuh 3 jam untuk membuat semua orang dekat Universitas Champion. Lin Feng berada di bagian paling depan. Kedua leluhur tepat di belakang Lin Feng, yang lain di belakang mereka. Mereka semua ada di langit Universitas Champion. Tempat itu akrab, tetapi para murid yang berlatih di sana tidak, mereka semua orang asing. Beberapa murid dari Universitas Naga Capital juga menjaga tempat itu. Lin Feng mengerutkan kening ketika dia melihat tempat itu. Seorang pria berpakaian putih tersenyum ketika melihat Lin Feng. Lin Feng tahu bahwa Fu Surong sudah menebak apa rencananya tentang Universitas Champion. Karena itu, konfrontasi tidak terhindarkan. Fu Surong tertawa keras. Dia memegang kipas dan berdiri tinggi di langit. Ki mereka bertabrakan dengan keras, cepat dan ganas. Orang-orang di sekitar ketakutan ketika mereka melihat ki dari keduanya. Para leluhur sangat gugup ketika mereka melihat Fu Surong. Lin Feng, itu Fu Surong, kata leluhur Xuantian, menunjuk Fu Surong. Huo Hu dan Lin Zetian tersenyum. Kedua leluhur tidak tahu Fu Surong dan Lin Feng adalah musuh. Lin Feng, sepertinya kamu mengambil tindakan drastis, kata Fu Surong, tersenyum lebar dan melihat ke-50 pembudidaya di belakang Lin Feng. Mereka semua memiliki kekuatan atas lapisan Kaisar Roh Kudus ke-9. Dia terkejut, tapi dia tahu Lin Feng memiliki barang berharga untuk membantu orang menerobos dengan cepat, pil darah. Setiap kultivator akan menjadi gila karena pil darah. Ketika orang-orang dari lapisan atas Kaisar Roh Kudus mengambil pil darah, mereka bahkan bisa menerobos ke lapisan Kaisar Ilahi pertama atau kedua. Fu Surong mengerti mengapa Lin Feng menghilang selama beberapa hari terakhir ini. Dia telah membantu para murid Tiantai menerobos. Dalam waktu kurang dari seminggu, kelompok Lin Feng telah menyusulnya. Ketika kedua leluhur melihat bahwa Fu Surong telah berbicara lebih dulu dan bahwa dia terlihat sangat berbeda dari biasanya, mereka menjadi bingung. Tapi Lin Feng tidak menjelaskan apapun. Huo Hu menjelaskan beberapa hal kepada mereka tentang Fu Surong. Kedua leluhur tidak bisa percaya apa yang baru saja dikatakan Huo Hu. Detak jantung mereka meningkat. Fu Surong kalah melawan Lin Feng. Seberapa kuat Lin Feng, kalau begitu? Awalnya, kedua leluhur tidak memiliki harapan, tetapi sekarang mereka merasa sangat antusias. Fu Surong, keluar dari Universitas Champion, kamu dan orang-orang kamu. Kata Lin Feng tanpa sopan, tersenyum dingin. Para murid dan leluhur Tiantai tercengang, dan gemetar. Lin Feng luar biasa, mereka tahu seberapa kuat Fu Surong. Mereka sama sekali tidak merasa percaya diri. Lin Feng mengabaikan reaksi semua orang. Dia menatap Fu Surong dengan dingin. Ekspresi Fu Surong berubah sedikit, dan dia menatap Lin Feng dengan dingin. Dia tersenyum mengejek dan berkata, kamu mau Universitas Champion. Kamu pikir kamu cukup kuat? Petik 2. Bagaimana menurutmu? Jawab Lin Feng dengan dingin. Aku pikir kamu sebaiknya pergi, jawab Fu Surong. Kinya menjadi sedingin es, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah. Bagaimana jika aku mengatakan tidak? Lin Feng tersenyum kembali dengan mengejek. Dia terhibur. Dia mengulurkan tangan kirinya. Semua orang tahu bahwa pertempuran sedang diambang kehancuran. 557, subscribe Penatua. Kamu sebaiknya tidak membuatku marah. Teriak Fu Surong dengan muram. Wajahnya berubah dengan kebencian dan keganasan. Lin Feng masih tersenyum menghina, dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Fu Surong. Mengapa aku harus takut pada seseorang yang sudah aku kalahkan? Kamu ingin mati, teriak Fu Surong dengan marah. Dia tidak tahan Lin Feng lagi. Dia berubah menjadi sinar cahaya yang tajam dan menyerang Lin Feng, melemparkan pukulan ke arahnya ke arah dadanya. Kecepatannya luar biasa. Ekspresi Mu Chen berubah drastis. Dalam sekejap mata, Fu Surong telah muncul di depan Lin Feng. Pukulannya mengandung energi ledakan. Rasanya seperti dia bisa membuat seluruh dunia meledak dengan serangannya. Kedua leluhur sangat khawatir bahwa Lin Feng akan dibunuh. Mereka tahu Lin Feng tidak lemah, dan mereka juga pernah mendengar Lin Feng menang sekali melawan Fu Surong, tetapi mereka belum melihatnya secara pribadi, jadi mereka masih khawatir. Kembali, teriak Lin Feng kepada semua orang di belakangnya. Dia menyapu tangan kirinya dan mendorong mereka pergi dengan kinya. Tanpa punya waktu untuk bereaksi, Mu Chen, para murid Tiantai dan yang lainnya semua didorong 10.000 meter jauhnya. Pada saat itu, kepalan Fu Surong hendak mencapai Lin Feng. Lin Feng mengangkat tangan kanannya dan melemparkan pukulan ke arahnya. Ledakan kinya sepertinya berbobot 10.000 jin. Tinju mereka bertabrakan.
Bum bum bum. Murid-murid baik Universitas Tiantai dan Universitas Naga semuanya tercengang. Duel ini sangat mengerikan. Jika mereka dipukul oleh salah satu dari mereka, mereka akan mati seketika. Mu Chen tampak bingung dan bingung. Dia tidak mengira Lin Feng akan berkembang begitu cepat. Dia ingat prestasi sebelumnya Lin Feng. Saat itu, dia berpikir bahwa Lin Feng akhirnya tidak akan pernah berubah. Dia adalah penguasa terakhir mereka dan satu-satunya. Ledakan. Ledakan menyebar ketika tinju mereka bertabrakan, dan energi bergulir di sekitar para pengamat. Lin Zetian, Huo Wu, Mu Chen dan yang lainnya semuanya melepaskan energi untuk melindungi diri mereka sendiri. Tetapi beberapa dari mereka masih memucat. Beberapa dari mereka memiliki kesan sistem peredaran darah mereka akan meledak, yang lain batuk darah. Bukankah kita harus bergerak? Teriak Lin Zetian pada Mu Chen. Ayahnya menghormati dan mengagumi Mu Chen, jadi dia juga harus menghormatinya. Mu Chen ragu-ragu dulu. Dia menatap Lin Feng dan Fu Surong, pertarungan mereka sangat sengit. Sulit menebak siapa yang akan menang. Tapi satu hal yang pasti, mereka harus mendapatkan Champion University kembali dari Dragon Capital University. Bunuh! Teriak Mu Chen dengan marah. Tiba-tiba, semua murid Tiantai sangat antusias. Semua orang mengeluarkan senjata dan naik ke udara. Untuk pemimpin kita, sampai mati, teriak para murid Tiantai dengan marah, terbang ke arah Universitas Champion. Mereka mulai bertarung melawan para murid Universitas Modal Naga. Kali ini, tidak ada perbedaan besar antara kedua belah pihak. Sebagian besar murid dari lapisan teratas Kaisar Roh Kudus ke-9. Kedua belah pihak juga memiliki beberapa kaisar yang saleh. Fu Surong telah mengambil beberapa dari benua dewa, tetapi Lin Zetian dan Huo Wu bisa bertarung melawan kaisar yang saleh itu. Mu Chen juga menerobos ke lapisan Kaisar Gadli beberapa waktu sebelumnya. Mengambil alih Universitas Champion tidak akan menjadi masalah. Tetapi mereka belum mencapai saat kritis itu. Duel Lin Feng dan Fu Surong adalah hal yang paling penting. Jika Lin Feng kalah, mereka tidak akan dapat mengambil kembali Universitas Champion. Oleh karena itu, Lin Feng berada di bawah tekanan lebih, tetapi dia tidak takut Fu Surong. Itu adalah kemarahan Lin Feng. Jika dia kalah melawan seseorang pertama kali, bahkan jika dia menang kedua kalinya, dia masih akan terus menghormati lawannya. Tetapi jika dia menang pertama kali, maka apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah benar-benar menganggap orang itu serius lagi. Lin Feng dan Fu Surong saling meninju ratusan kali setelah itu, ekspresi Fu Surong sudah benar-benar berubah. Ratusan serangan sudah cukup bagi mereka untuk menguji air. 10.000 meter memisahkan mereka. Lin Feng melemparkan dirinya ke Fu Surong lagi. Dalam sekejap mata, dia berada di atas kepala Fu Surong dan melemparkan tendangan ke arahnya. Dia memadatkan kekuatan kecerahan di kakinya, aura putihnya yang indah menyilaukan. Kakinya tampak seperti pisau tajam saat Ki menabrak bahu Fu Surong. Persetan, kamu ingin mati, teriak Fu Surong dengan marah. Lin Feng mendarat di pundaknya. Fu Surong sekarang di bawah tekanan. Dia merasa terhina. Bagaimana jika Yan Ransue melihat ini? Untungnya, Yan Ransue tidak ada di sana. Fu Surong mengambil napas dalam-dalam dan turun dari langit secepat yang dia bisa. Lin Feng mengejarnya, tetapi ekspresinya berubah secara drastis ketika dia melihat arah Fu Surong terbang. Oh, tidak. Lin Feng memiliki firasat buruk karena Fu Surong terbang menuju Lin Zetian dan Huo Wu. Lin Feng menggertakkan giginya. Dia bahkan lebih membenci Fu Surong. Sebelumnya, dia hanya menganggap Fu Surong sebagai saingan, sekarang dia menganggapnya musuh bebuyutan. Lin Feng melepaskan ruang dan waktu Dao dan menghilang. Dalam sekejap mata, dia muncul kembali di depan Huo Wu dan Lin Zetian. Keduanya heran, seberapa cepat. Lalu dia melemparkan pukulan ke Fu Surong dengan ganas. Ayah, suami, Lin Zetian dan Huo Wu berteriak pada saat yang sama. Lin Feng sekarang marah. Dia menggunakan keterampilan surgawi 8x9, energinya meledak. Ekspresi Fu Surong berubah lagi. Dia tidak berpikir bahwa indera Lin Feng begitu akut. Dia tertangkap tidak siap di sini. Sekarang dia panik ketika dia buru-buru melemparkan pukulan. Dia juga menggunakan keterampilan surgawi, tetapi dia sangat khawatir bahwa gerakannya tidak cukup tepat. Selain itu, bagaimana keterampilan langitnya sekuat keterampilan surgawi 8x9 Lin Feng? 8x9 keterampilan surgawi adalah salah satu keterampilan surgawi yang paling kuat. Lin Feng mengarah ke dada Fu Surong. Fu Surong juga membidik dada Lin Feng, tetapi di udara tinjunya hanya mencapai pinggang Lin Feng. Fu Surong batuk darah 3 kali, wajahnya sangat pucat. Lin Feng menabrak gunung beberapa li jauhnya, dan gunung itu runtuh. Semua orang khawatir, siapa pemenangnya. Saat orang mencoba menebak siapa yang menang, Lin Feng sudah berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul kembali di depan para murid Tiantai. Dia memandang Fu Surong dengan dingin. Fu Surong sudah pingsan, dan terus batuk darah. Ini adalah kedua kalinya Fu Surong dan Lin Feng bertarung, dan Fu Surong kalah lagi. Bubar, teriak Fu Surong, menggertakkan giginya. Dia sangat marah dan tidak mau, tetapi orang-orangnya harus bubar. Dia telah kehilangan lagi, meskipun Lin Feng lebih lemah darinya dalam hal tingkat budidaya. Dia menang. Kedua leluhur itu tercengang.
Mereka dengan kosong menyaksikan orang-orang Fu Surong pergi. Lin Feng mengangguk dan tersenyum, memang, aku menang. Hahaha, luar biasa, kami menang. Hahaha, teriak leluhur Xuantian dengan gembira, bersukacita. Setelah 3 tahun tertekan, dia akhirnya bisa merasakannya hilang. Oh, penguasa kami kuat dan perkasa. Petik 2. Penguasa kita kuat dan perkasa. Semua murid Tiantai berteriak serentak, mengangkat senjata mereka di atas kepala mereka dan melompat dengan gembira. Huohu dan Lin Zetian merasa sangat antusias. Bahkan jika Huohu adalah seorang wanita, dia juga suka berkelahi, dan ketika dia merasa ingin berkelahi, dia harus melepaskan amarahnya. Lin Feng, ayo bertarung. Teriak Huohu, dia tampak sangat bersemangat. Lin Feng tersenyum, baiklah, aku. Namun, dia tidak punya waktu untuk menjawab, wajahnya tiba-tiba menjadi hitam, dia tiba-tiba merasa tidak berdaya dan jatuh. Seketika, suasana menjadi sunyi. Semua orang terpana. Suami, teriak Huohu, dia berjongkok dan menatap Lin Feng. Dia sangat gugup dan khawatir. Suasananya sedingin es. 558, subscribe Penatua. Apa yang salah dengannya, Mu Yun? Mu Chen dan Xiao Yue berada di gubuk. Huohu dan Lin Zetian duduk di dekat tempat tidur. Wajah Lin Feng gelap seperti jika dia mati. Mustahil untuk mengatakan apakah dia sudah mati atau masih hidup. Ada seorang wanita dalam gaun putih di sisi lain meja, kinya sangat murni. Dia memiliki rambut hitam tebal yang indah. Dia mengenakan jepit rambut giok zamrud, tapi wajahnya sangat pucat ketika dia mengambil denyut nadi Lin Feng. Wanita itu adalah Mu Yun. Dahulu, Lin Feng telah bertemu dengannya di sebuah suku kecil di padang pasir. Dia baik dan lembut. Sekarang, dia telah menjadi dokter terbaik di seluruh benua 9 awan. Karena itu, ketika sesuatu terjadi pada Lin Feng, Mu Chen membawanya 10.000 li pergi ke Mu Yun. Awalnya, Mu Yun tidak menyelamatkan orang dan hampir tidak pernah keluar. Dia biasanya mengirim murid-muridnya ketika seseorang meminta bantuannya. Tapi ketika Mu Chen mengatakan kepadanya bahwa Lin Feng dalam bahaya, dia keluar secara pribadi. Banyak muridnya bertanya-tanya mengapa dia memutuskan untuk bertindak secara pribadi untuk pria bernama Lin Feng, hubungan seperti apa yang mereka miliki. Pada saat itu, Mu Chen tampak sangat khawatir. Dia mengambil tangan putih panjang dan rampingnya kembali dan perlahan berdiri. Dia melirik Lin Feng dengan cinta. Huohu segera menyadarinya. Dia sedikit marah, Lin Feng memiliki lebih banyak istri di dunianya sendiri, tampaknya. Tapi Lin Feng mungkin sudah mati sekarang, jadi Huohu cepat melupakan kecemburuannya. Dia hanya ingin Lin Feng bangun. Mu Yun berbalik dan melirik Huohu. Dia sedikit terkejut, tetapi hanya sedikit. Dia berkata kepada Mu Chen, Lin Feng telah diracuni. Apa? Keracunan? Naik apa? Oleh siapa? Ketika Mu Chen mendengar itu, dia terkejut terlebih dahulu, dan kemudian marah. Apakah Fu Surong meracuninya? Aku akan pergi ke dia, kata Huohu tiba-tiba. Dia sangat marah dan mengepalkan tangannya. Dia ingin membalas Lin Feng, tetapi Mu Yun menghentikannya dan berkata, kakak, racunnya belum berumur beberapa hari. Ini sangat tua. Petik 2. Apa maksudmu? Huohu mengerutkan kening dan menatap Mu Yun. Lalu, racun apa itu? Tanya Mu Chen. Mu Yun tersenyum dan menunjuk ke perut bagian bawah Lin Feng. Sebuah cahaya berkelap-kelip, dan kabut hitam terlihat, membatasi sistem peredaran darah Lin Feng. Semua orang tercengang ketika mereka melihatnya. Itu, Lin Zetian tidak bisa membantu tetapi memikirkan sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Keponakan, ada apa? Tanya Mu Chen ke Zetian. Lin Zetian tampak geram. Dia menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah, sialan Disu. Kamu sudah mati dan terus membuat hidup ayah aku seperti neraka belaka. Hahaha. Petik 2. Zetian, maksudmu adalah... Huohu juga memikirkan sesuatu. Saat itu, ketika ayah berpartisipasi dalam persaingan besar kota dewa, Disu meracuninya. Itu adalah pil racun, tetapi ayah memperbaikinya dan kemudian dia baik-baik saja. Aku pikir semuanya sudah selesai. Aku tidak berpikir itu, kata Lin Zetian, mengepalkan tinjunya. Falangnya berderak keras, dan matanya dipenuhi kebencian. Dia berharap bisa membuat Disu menderita selamanya. Setelah Lin Feng memurnikan pil, itu tidak berbahaya lagi. Namun, ia menggunakannya untuk berbagai keperluan dan ketika kekuatannya meningkat, racun perlahan dan hampir tak terlihat menyebar ke seluruh sistem peredaran darahnya. Racun itu menyatu bersama darahnya. Untungnya, berkat tubuh terlarang khusus Lin Feng, racunnya tidak menyebar terlalu cepat. Itu sebabnya hanya kental di perut bagian bawahnya. Tapi jika kita tidak menghilangkan racun dengan cukup cepat, itu mungkin memiliki konsekuensi serius pada masa depan Lin Feng, kata Mu Yun dengan muram. Semua orang bahkan lebih khawatir. Mata Huohu dan Lin Zetian dipenuhi dengan kebencian. Sialan Disu, plotnya belum berhenti. Ini mungkin hal paling kejam yang telah disiapkannya melawan Lin Feng. Pil racun yang telah dia lupakan tiba-tiba berubah menjadi bom waktu yang berbahaya. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Tanya Jing Xiao Yue. Dia menganggap Lin Feng saudara ipar, jadi dia khawatir tentang keselamatannya. Hanya ada satu solusi untuk saat ini. Kita harus menjaga racun tetap terkendali, tetapi seperti yang aku lihat, kita bisa melakukannya hanya selama setengah tahun. Setelah itu, racun akan terus menyebar, jadi kita harus menemukan solusi dalam jangka waktu itu, Mu Yun menjelaskan dengan serius. Dia dulu suka Lin Feng, dia disihir olehnya karena dia heroik, kuat, dan dia telah menyelamatkannya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia melepaskan cinta dan gairah seperti itu, dia mengerti bahwa jenis cinta yang kurang kuat lebih masuk akal, dan melepaskan itu penting. Itu adalah satu-satunya cara untuk dicintai dengan cara yang sama. Jadi kita tidak punya waktu untuk kalah, kata Lin Zetian. Mereka harus menyelesaikan masalah secepat mungkin. Tapi Mu Yun berubah merah dan menunduk. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang salah? Apakah ada kesulitan tertentu? Tanya Huo ketika dia melihat wajah Mu Yun. Meskipun dia tidak menyukai gagasan wanita lain bersama Lin Feng, situasinya terlalu serius untuk fokus pada hal itu. Mereka harus fokus pada keselamatan Lin Feng. Untuk menghilangkan racun, kita perlu, mulai Mu Yun, semakin memerah. Apa yang kita butuhkan? Tanya Huo. Dia sangat gugup. Apa yang salah dengan Mu Yun? Bagaimana dia bisa bertindak seperti ini, meskipun itu masalah hidup dan mati? Kita perlu, Mu Yun berjalan ke Huo dan membisikkan sesuatu di telinganya. Huo memerah. Yang lain bertanya-tanya apa yang mereka bicarakan. Apakah kita benar-benar perlu melakukan itu? Tanya Huo. Detak jantungnya cepat. Dia belum pernah melakukan itu sebelumnya. Dia sangat malu. Yang lain bingung, apa yang kedua wanita itu bicarakan. Tetapi ketika mereka melihat mereka memerah, mereka mengerti sesuatu, terutama Jing Xiao Yue, itu membuatnya terkikik. Tidak ada pilihan lain, Mu Yun mengangguk. Tidak peduli apa, itu harus dilakukan, itu masalah hidup dan mati. Pipi Huo terbakar karena malu. Apakah kamu tidak pernah? Mu Yun bertanya pada Huo. Aku, tidak pernah, kata Huo, menundukkan kepalanya dan memerah. Mu Yun tersenyum, tapi dia dengan cepat terlihat normal lagi dan berkata kepada Huo, jangan malu-malu. Kamu adalah istrinya, kamu bisa menghilangkan racun, kamu adalah pilihan terbaik. Petik 2. Aku akan memberitahu kamu detail di luar, termasuk titik akupuntur, intensitas, dan sebagainya. Kamu sudah memiliki kekuatan lapisan kaisar yang saleh, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah, kata Mu Yun. Dia mengeluarkan kotak kecil dari cincinnya. Itu dipenuhi dengan vitalitas. Dia membuka kotak itu, ada jarum perak di dalamnya. Pergi, kata Mu Yun kepada Huo. Huo mengambil napas dalam-dalam dan menatap Lin Feng. Dia tidak punya pilihan. Semua laki-laki, keluar, perintah Mu Yun. Mu Chen dan Lin Zetian mengangguk dan pergi. Hanya Jing Xiao Yue, Mu Yun, dan Huo yang tersisa di kamar. Letakkan tirai di depan tempat tidur, kata Mu Yun kepada Jing Xiao Yue. Jing Xiao Yue mengangguk. Dia meninggalkan kamar dan beberapa menit kemudian, kembali dengan tirai emas. Dia meletakkannya di sekitar tempat tidur Lin Feng sehingga tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di sana. Pergi, Mu Yun tersenyum pada Huo. Huo tersipu dan mengangguk. Kemudian dia ragu-ragu berjalan menuju tempat tidur. Buka bajunya, Mu Yun menginstruksikan Huo. Letakkan dia langsung di tempat tidur di depanmu. Keluarkan jarum perak. Petik 2. 559, subscribe Penatua. Mu Yun menjelaskan segalanya kepada Huo dari luar. Huo ada di tempat tidur Lin Feng. Lin Feng ada di depannya. Pipi Huo berwarna merah cerah. Dia sangat gugup dan memegang jarum perak dengan kuat. Jika dia menyentuh urat yang salah, dia bisa membunuhnya. Dia perlahan dan hati-hati memulai perawatan akupuntur. Mu Yun sangat khawatir. Huo juga sangat khawatir. Butuh 1 hari penuh untuk Huo untuk mengontrol kekuatan dan ki murni dengan benar. Ada jarum perak di mana-mana di kaki Lin Feng. Huo memperhatikan bahwa jarum-jarum itu berubah menjadi hitam dan putih, seperti zebra. Buang jarum dan bawa dia berpakaian, kata Mu Yun saat Huo mulai panik. Huo mengangguk dan membuang jarum beracun itu. Dia mempelajari wajah Lin Feng, pipinya agak merah. Dia berjalan lebih dekat ke tempat tidur dengan sangat hati-hati. Kemudian dia memejamkan mata dan mendandaninya. Setelah selesai, dia mengambil napas dalam-dalam, tapi dia juga senang. Setelah apa yang baru saja terjadi, dia merasa lebih dekat dengannya. Huo membuka tirai dan perlahan berjalan menjauh dari tempat tidur. Dia tersipu dan menundukkan kepalanya. Dia tidak berani mengatakan apa-apa. Mu Yun tersenyum acuh tak acuh. Dia mengambil kotak itu kembali dan memasukkannya kembali ke dalam cincinnya. Dia memandang Huo dan Jing Xiao Yue dengan ramah. Dia akan baik-baik saja selama 6 bulan. Saat dia bangun, kamu harus merawatnya. Kamu tidak perlu memberitahunya bahwa aku datang. Aku pergi sekarang, kata Mu Yun. Dia bersiap untuk pergi dengan tenang. Jing Xiao Yue tidak mencegah Mu Yun pergi. Pada akhirnya, dia menghela nafas dengan sedih. Terkadang, cinta itu sulit.
Huo menyaksikan Mu Yun. Meskipun Mu Yun tampak seperti makhluk surgawi, acuh tak acuh dan mulia, Huo, sebagai seorang wanita, mengerti bagaimana perasaan Mu Yun yang sesungguhnya. Dia tidak bahagia dan sedih. Huo benar-benar ingin tahu cerita Lin Feng dan Mu Yun. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Jing Xiaoyue tentang hal itu, tetapi dia tidak tahu caranya, jadi dia tidak berani. Dia tidak ingin Jing Xiaoyue, yang semacam bibi dengannya, untuk menghakiminya atau salah paham. Lin Feng bangun, membuka matanya dan melihat ruang yang sudah dikenalnya. Dia memandang Jing Xiaoyue dan Huo. Lalu dia duduk. Dia tahu bahwa dia telah diracuni, dan dia tahu racun itu berasal dari pil. Disu, kamu membuat aku terluka bahkan dalam kematian. Aku tidak punya pilihan selain mengakui plot kamu sangat mengesankan, kata Lin Feng, menggaruk perutnya. Rasanya menyakitkan. Dia menarik jubahnya dan melihat lubang-lubang kecil di kulitnya yang dibuat oleh jarum. Lin Feng menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia berbisik, dia, datang ke sini. Lin Feng, kamu sudah bangun? Tanya Huo dan Jing Xiaoyue. Mereka tampak sangat gembira. Jing Xiaoyue membuka kamar, memanggil Mu Chen dan Lin Zetian. Selain mereka, ada seorang pemuda di luar. Dia adalah 1,90 meter, mengenakan pakaian putih, dengan pedang besar di punggungnya. Dia tampak murni. Dia juga memasuki ruangan. Ye Chen, gurumu ada di sana, kata Jing Xiaoyue. Dia terkejut melihat Ye Chen. Dia telah kembali dari Sue Yue. Dia terkesan, Ye Chen masih peduli pada gurunya. Ye Chen mengangguk. Dia dengan cepat berjalan ke tempat tidur Lin Feng, berlutut dan berteriak, "Guru." Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen. Dia sudah dewasa. Dia bukan bayi lagi. Dia telah menjadi pria yang tinggi dan kuat. Bangun, cepat, bangkit, kata Lin Feng dengan suara gemetar. Tapi dia sudah pulih. Lin Feng mengulurkan tangannya dan menyeret Ye Chen. Ye Chen ada di satu sisi, Huo di sisi lain. Bagaimana kabarmu? Tanya Lin Feng, tersenyum pada Ye Chen. Dia senang melihat murid besarnya. Meskipun dia tidak pernah mengajarinya apapun, Ye Chen bekerja keras, dia tidak pernah menyerah. Lin Feng memiliki dua murid besarnya berada di benua 9 awan, ia memiliki kekuatan lapisan kaisar setengah dewa. Yang kedua, Fu Chen, berada di kuil suci daerah supranatural dan memiliki kekuatan atas lapisan kaisar roh kudus. Lin Feng sudah membuat rencana, dia akan membantu murid-muridnya menerobos ke lapisan kaisar yang gadli segera. Maka mereka secara alami akan terus maju tanpa masalah. Guru, aku ingin pergi ke dunia yang hebat, kata Ye Chen. Matanya berbinar. Pertama kali Lin Feng pergi ke benua dewa, mereka semua terlalu lemah. Sekarang, Ye Chen memiliki kekuatan tingkat kaisar setengah dewa, orang tidak akan menggertaknya terlalu mudah bahkan jika dia pergi ke benua dewa. Dia bermimpi menjadi seperti gurunya. Dia ingin menjadi seorang kultivator yang benar-benar kuat dan membantu gurunya. Lin Feng tahu bahwa itu Ye Chen sangat ditentukan, jadi dia mengangguk. Dia diterima. Bahkan jika Ye Chen tidak memintanya, dia akan membawa Ye Chen bersamanya ke benua para dewa. Little Lin Feng, bagaimana lukamu? Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Mu Chen. Dia masih khawatir. Lin Feng tersenyum dengan acuh. Terima kasih, saudara. Aku baik-baik saja. Baiklah, bagus. Beristirahat yang baik selama beberapa hari. Champion University merekrut mahasiswa. Awalnya, kedua leluhur ingin mendiskusikan semuanya dengan kamu, tetapi kamu dalam keadaan koma karena racun jadi aku berbicara atas nama kamu. Aku harap kamu tidak marah kepada aku. Mu Chen tersenyum. Lin Feng terdiam. Dia tersenyum kecut dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana dia bisa menyalahkan Mu Chen untuk apapun? Ayo pergi. Jing Xiaoyue memperhatikan bahwa meskipun Lin Feng tersenyum, dia terlihat aneh dan sedikit sedih. Jing Xiaoyue tahu bahwa dia mungkin memperhatikan bahwa Mu Yun telah datang, jadi dia merasa sedih. Mu Chen memperhatikannya juga. Karena itu, dia melambaikan tangan dan menyuruh semua orang pergi. Hanya Huo dan Lin Feng yang tersisa di ruangan. Awalnya, Ye Chen ingin berbicara dengan gurunya, tetapi dia tidak bodoh, ini bukan waktu yang tepat. Ketika semua orang meninggalkan ruangan, Lin Feng menghela nafas dan memandang Huo, yang tampak agak tidak senang. Lin Feng tersenyum dan meraih tangannya yang kecil dan dingin. Huo terkejut, dan menatapnya. Dia menatapnya dengan lembut dan lembut. Huo tidak bisa membantu, tetapi memerah dan menurunkan kepalanya. Huo, mengapa kamu tidak membaca surat itu kembali pada hari-hari ketika aku memberikannya padamu? Lin Feng merasa bersalah dan sedih. Dia tidak menangani situasi dengan baik. Huo menghela nafas dengan sedih. Dia tidak tahu lagi. Baiklah, biarkan dulu berlalu, kata Lin Feng ketika dia melihat Huo tidak merasa ingin membicarakannya. Ya, Huo mengangguk. Dia tidak ingin memikirkan saat-saat sedih itu. Mereka bersama sekarang. Karenanya, mereka tidak perlu membicarakan masa lalu seolah sudah terlambat. Mereka harus semakin dekat. Lin Feng juga akan memperlakukannya dengan lebih baik seiring waktu. Apakah dia datang ke sini? Tanya Lin Feng setelah terdiam beberapa menit.
Huo terkejut dan bingung. Dia ingat apa yang dikatakan Mu Yun, dia mengatakan kepada mereka untuk tidak memberitahu Lin Feng bahwa dia datang, tetapi karena Lin Feng sudah tahu, Huo tidak bisa berbohong padanya. Ya, namanya adalah Mu Yun. Dia membantu membatasi racun di tubuh kamu, tetapi dia juga mengatakan kita harus benar-benar menyingkirkan racun dalam waktu 6 bulan, kata Huo, menundukkan kepalanya. Dia merasa tidak nyaman, tapi itu saja. Lin Feng mengangguk, dia tidak menanyakan hal lain. Huo, selama perawatan akupuntur, siapa yang bertugas menusukku dengan jarum? Lin Feng tiba-tiba memikirkan masalah ini. Dia tampak gugup. Huo memerah, hatinya melaju cepat. Lin Feng memperhatikan bahwa dia tampak malu, jadi dia juga mengerti siapa yang menusuknya dengan jarum akupuntur. Dia merasa lega. Dia akan sangat khawatir jika Mu Yun melakukannya. 560, Subscribe Penatua. Keesokan harinya, Lin Feng bergegas ke Universitas Champion. Ketika kedua leluhur melihat bahwa Lin Feng aman dan sehat, mereka lega. Proses rekrutmen juga berjalan dengan lancar. Banyak orang yang telah mendengar Lin Feng kembali di Benua Sembilan Awan bersemangat dan ingin bergabung kembali dengan Universitas Champion. Lin Feng dan kedua leluhur berdiri di puncak panggung pertempuran, di mana siswa akan mengambil ujian masuk tiantai. Ada lautan manusia, ada Raja Suci tertinggi, Raja Suci tanpa taruhan, Kaisar Suci tingkat rendah. Mereka semua ada di sana untuk Lin Feng. Kembali pada hari-hari ketika Lin Feng telah meninggalkan Benua Sembilan Awan, banyak orang tidak tahu penguasa mereka telah pergi. Tetapi ketika Fu Surong datang ke Benua Sembilan Awan, mereka mengerti dia tidak ada di sana lagi. Benua Sembilan Awan kemudian tenggelam dalam kekacauan lagi. Untungnya, tiantai bisa mengendalikan situasi, atau seluruh benua bisa runtuh. Kemudian Dragon Capital University didirikan. Banyak murid telah bergabung dengan Universitas Modal Naga. Dragon Capital University dengan cepat menjadi kelompok terkuat di Benua Sembilan Awan. Itu yang terjadi sampai Lin Feng kembali. Kemudian, dia mengalahkan Fu Surong dan mengambil wilayah Universitas Juara. Universitas Champion telah kembali dan mulai merekrut siswa. Di sisi lain, Universitas Naga Capital secara mengejutkan juga mulai merekrut lebih banyak siswa lagi. Itu adalah kesempatan besar bagi semua orang di Benua Sembilan Awan, kesempatan untuk menjadi lebih kuat, dan untuk bergabung dengan grup yang kuat. Grup pertama adalah kelompok penguasa. Ketika pemimpin itu tidak ada di sana, Fu Surong bertindak sebagai penguasa, tetapi ketika penguasa yang sebenarnya ada di sana, Fu Surong tidak berani bertindak sombong lagi. Lin Feng telah menindasnya. Karena itu, banyak orang ingin bergabung dengan Universitas Champion. Di sisi lain, orang-orang menganggap Fu Surong sebagai penguasa mereka. Benua Sembilan Awan berada dalam situasi yang unik, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah akan ada lebih banyak penguasa di dunia mereka? Meskipun Fu Surong kalah dalam pertempuran melawan Lin Feng, itu tidak berarti dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Fu Surong telah berada di Benua Sembilan Awan selama 3 tahun dan dia sudah memiliki kendali atas setengah dari Benua Sembilan Awan. Dia juga mengendalikan banyak kelompok kecil yang berpengaruh. Bahkan jika Lin Feng kuat sebagai seorang kultivator, seberapa kuat kelompoknya? Itulah yang dipikirkan orang yang memutuskan untuk bergabung dengan Dragon Capital University. Semakin banyak pembudidaya bergabung dengan dua kelompok. Namun, Lin Feng mengutamakan kualitas sebelum kuantitas. Dia tidak membutuhkan banyak orang. Dengan terlalu banyak orang, sebuah kelompok menyia-nyiakan sumber daya mereka. Lin Feng ingin pahlawan, dan dia ingin menghabiskan sumber daya hanya pada mereka yang pantas mendapatkannya. Kedua leluhur awalnya ingin merekrut orang sebanyak mungkin, tetapi Lin Feng telah memberi mereka perintah untuk merekrut hanya yang paling berbakat. Kedua leluhur mendengarkannya, tidak ada yang berani menentang perintah Lin Feng, bahkan dua leluhur. Pada akhirnya, Lin Feng hanya memelihara 7 pembudidaya, jumlah yang sangat kecil. Universitas Champion hanya merekrut 7 orang. Hanya 7 orang yang dipilih dari 30.000 orang. Ketujuh orang itu bukan yang terkuat, dan mereka bukan yang maju di jalur kultivasi. Beberapa dari mereka berusia 20-an dan hanya memiliki kekuatan lapisan Huangqi. Beberapa dari mereka memiliki kekuatan lapisan Kaisar Suci tingkat rendah dan berusia 1000 tahun. Lin Feng mementingkan mereka karena mereka sangat berbakat. Di masa depan, mereka menjadi sangat kuat. Kedua leluhur itu menghela nafas. Lin Feng berusaha mereproduksi masa lalu, orang-orang yang dipilihnya menyerupai 11 murid inti tiantai. Mungkin ketujuh orang itu akan menjadi dewa perang. Kedua leluhur senang dan berharap mereka bisa melihat masa depan. Mereka mempercayai Lin Feng dan tidak berpikir dia melakukan kesalahan. Lin Feng mengingat sifat dan nama 7 orang itu, Jing Guang, Tang Niao, Han Chang, Puya, Zudi, Xing Zhaoyin, dan satu-satunya wanita, Ding Ruyan. Mereka adalah 7 orang yang dipilih Lin Feng untuk Universitas Champion. Ketujuh orang itu pemberani, karismatik, berbakat, bijaksana, baik, dan jujur. Lin Feng sampai pada kesimpulan itu berkat ujian menyeluruh. Dia telah menempatkan mereka semua di dunia ilusi. Pada awalnya, dia telah memilih 15 orang,
tetapi 8 yang lain tidak sejujur 7 lainnya, jadi Lin Feng mengecewakan mereka. Kejujuran sangat penting. Tiantai hidup karena anggotanya setia dan jujur. Begitulah 11 murid inti Tiantai berhasil menjaga Tiantai tetap hidup. Lin Feng menginginkan hal yang sama untuk universitas juara seperti untuk Tiantai. Dia berharap ketujuh orang itu akan tetap loyal dan akan menjadikan champion university kelompok yang luar biasa di masa depan. Dia juga berharap 7 orang itu akan membentuk tim yang hebat. Lin Feng menyebut orang-orang itu 7 juara, dan dia ingin 7 juara dan 11 murid inti Tiantai diketahui oleh semua orang di benua 9 awan. Dia ingin mereka menjadi agama bagi seluruh orang di benua 9 awan. Meskipun kedua leluhur berpikir ide Lin Feng patut dipuji, mereka masih berpikir bahwa 7 orang tidak cukup. Jadi mereka berbicara dengan Lin Feng lagi. Lin Feng memutuskan untuk memberi mereka wajah dan pada akhirnya, ia juga merekrut 500 murid biasa. Hanya ada 507 murid di Universitas Champion. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bahwa Universitas Champion memiliki begitu sedikit murid. Yang paling penting adalah 7 juara pertempuran. Lin Feng telah datang ke benua 9 awan untuk tujuan murni. Dia ingin benua 9 awan untuk mengembangkan lebih banyak lagi. Dia berharap bahwa jika bagian antara benua 9 awan dan benua dewa pernah runtuh, maka orang-orang dari benua 9 awan, dan terutama kaisar yang saleh mereka, akan mampu melawan para pembudidaya benua-benua. Dewa-dewa, dia tidak ingin melihat orang-orang di benua 9 awan dihina oleh siapapun. Tujuan keduanya adalah mengusir Fu Surong dari benua 9 awan. Sebenarnya, dia ingin membunuhnya. Dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Yi Renlei, karena dia tidak ada hubungannya dengan wanita itu lagi. Lin Feng tidak percaya bahwa Fu Surong telah mengambil kendali atas mayoritas kelompok berpengaruh di benua 9 awan. Jika Yi Renlei tidak ada di sana, dia tidak akan mengerti apa-apa tentang itu. Lagi pula benua 9 awan cukup rumit. Proses rekrutmen Universitas Champion telah berakhir. Universitas Naga Capital terus merekrut siswa, setengah dari mereka memiliki kesempatan untuk dipilih. Pada akhirnya, dari 20.000 orang, 10.000 direkrut. Dengan ribuan orang yang telah mereka miliki, mereka sekarang berjumlah sekitar 50.000. Itu lebih dari yang dimiliki Universitas Champion. Ketika Fu Surong mendengar tentang Universitas Champion dan bahwa mereka hanya memiliki 7 murid sejati, dan 500 murid biasa, dia bingung. Dia tidak bisa menahan tawa. Hehe, Lin Feng, kamu benar-benar tolol. Kamu baru saja merekrut 500 orang. Hehe, bagus, aku akan memulai pemberontakan di dalam kamp kamu dan mereka akan menghancurkan Universitas Champion sendiri. Petik 2. Fu Surong berbaring. Wajahnya pucat, tetapi dia tampak bersemangat dan bersemangat. Dia tertawa untuk waktu yang lama, memikirkan cara Lin Feng menangani berbagai hal. Rencana barunya adalah untuk memulai pemberontakan di dalam kamp musuh. Jika dia membuat mereka percaya Lin Feng menggunakan mereka sebagai umpan meriam, mereka mungkin tidak akan senang. Waktu berlalu. Sudah sore. Namun, ketika Universitas Champion mengumumkan kepada 500 orang bahwa mereka adalah murid biasa, banyak yang marah. Mengapa mereka kurang penting daripada 7 juara pertempuran? Aku ingin bertanya mengapa kita hanyalah murid biasa. Mengapa kita tidak sepenting ketujuh murid itu? Teriak seorang lelaki tinggi dan tegap dengan marah. Memang, kenapa kamu membenci kami? Dengan sangat cepat, banyak orang mulai berteriak. Semakin banyak orang bergabung dengan mereka. Pada awalnya, mereka sangat senang, bersemangat untuk menjadi murid dalam kelompok Lin Feng the Ruler, tapi sekarang dia menggertak mereka. Sangat cepat, semakin banyak orang merasa dirugikan. Mereka semua melihat juara pertempuran. Pria jangkung dan kokoh yang berbicara pertama kali tersenyum dengan pedas dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, seseorang muncul di depannya, Lin Zetian. Lin Zetian mencengkeram lehernya dan melemparkannya ke juara pertempuran. Pria jangkung dan kokoh itu batuk darah dan wajahnya memucat. Ketika beberapa orang itu melihat bahwa yang tinggi dan kokoh telah dibuang dengan kejam, mereka menutup mulut mereka. Tapi banyak orang masih menatap Lin Feng dengan marah, bahkan lebih marah. Lin Feng melirik pria yang tinggi dan kokoh dan kemudian pada 500 orang. Dia mengerti apa yang sedang terjadi karena memang itulah yang dia rencanakan. Sekarang, Lin Feng melirik pria yang tinggi dan kokoh dan tersenyum dingin, dia baru saja menangkap ikan. Semua orang, tenang dan dengarkan aku, teriak Lin Feng tiba-tiba. Semua orang berhenti berbicara ketika mereka mendengar Lin Feng, dan menatapnya dalam diam. 561, Subscribe Penatua. Semua orang memandang Lin Feng. Mereka semua tampak marah dan tidak puas. Jika Lin Feng tidak memberi mereka penjelasan dan alasan yang bagus, 500 orang akan menyebabkan masalah. Bagaimana Universitas Champion berani menyebut mereka murid biasa? Lin Feng memandang orang-orang itu dan kemudian pada pria jangkung dan kokoh dengan riktus, lalu dia berkata kepada 500 orang, semua orang, aku pikir kamu salah paham sesuatu. Ada yang salah paham. Benda apa? 500 orang itu tampak bingung. Seseorang berani bertanya apa yang mereka salah pahami, tetapi kemudian ia dengan cepat mundur karena takut Lin Feng akan melukainya. Lin Feng tersenyum acuh tak acuh.
Orang-orang itu tidak terlalu pintar tetapi itu bukan alasan untuk menyakiti mereka. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, semua orang, kamu salah paham, niat baik aku, integritas aku. Kamu tidak mengerti keadaan pikiran aku. Petik 2. Kata Lin Feng perlahan dan dingin. Ki yang tajam dan keras muncul dari tubuhnya. Ke-500 orang semuanya mundur beberapa langkah. Mereka tidak berani menatap mata Lin Feng. Mereka tidak terlihat marah lagi, mereka tidak berani. Itulah perbedaan antara pembudidaya kuat dan lemah. Satu pandangan sudah cukup untuk hampir membuat orang lemah runtuh. Mereka tidak marah lagi, mereka ketakutan. Dengan melirik orang-orang itu, Lin Feng sudah mencapai tujuannya. Lalu dia melanjutkan, semua orang, kamu bukan sekadar batu loncatan untuk yang lain, kamu tidak hanya sela. Universitas Champion tidak membutuhkan waktu yang lama. Petik 2. Kamu mungkin tahu tentang masa laluku. Ketika aku masih menjadi mahasiswa di Universitas Champion, banyak orang membenci aku. Banyak orang menggertak aku. Banyak orang memanggil aku dan memperlakukan aku seperti sampah di masa lalu. Petik 2. Namun, itu tidak berguna. Ji Chang, Chu Chun Qiu, dan yang lainnya, semua menjadi batu loncatan aku. Aku, Lin Feng, adalah penguasa. Petik 2. Kata Lin Feng dengan bangga dan agresif. Dia tampak sangat bertekad. Reaksinya membuat semua orang merasa sangat antusias. Kenapa kamu tidak bisa? Ketika orang lain memanggilmu selingan, berteriak, mengancam dan menyerang mereka bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan, inilah yang dilakukan para pengecut. Petik 2. Yang perlu kamu lakukan adalah berlatih kultivasi di Universitas Champion. Kamu perlu meningkatkan kemampuan bertarung kamu. Kamu harus lebih bertekad. Kamu harus mendapatkan kembali wajah. Kamu perlu menunjukkan kepada aku, Lin Feng, bahwa kamu bukan penghalang. Kamu perlu menunjukkan kepada 7 murid inti itu bahwa kamu lebih kuat dan lebih berbakat daripada mereka. Petik 2. Jika kamu menunjukkan kepada aku bahwa kamu memiliki tekad dan berani, aku akan membuat kamu menjadi murid inti, tetapi apakah kamu menunjukkan itu padaku? Ketika Lin Feng mengatakan itu, semua orang tampak tersentuh. Mereka berharap tidak datang ke sana, dan berharap langsung pergi berkultivasi. Sudah terlambat sekarang. Mu Chen agak terkejut, bukankah Lin Feng mencoba menginspirasi dan mendorong orang-orang itu? Kenapa dia terdengar seperti mengolok-olok mereka? Hehe, kamu tidak berani. Kamu tidak jujur, jadi kamu seharusnya hanya sementara saja. Kamu mengerti. Kamu tidak puas. Kamu tidak bahagia. Aku telah memeriksa kamu semua sebelumnya. Petik 2. Kata Lin Feng dengan murung kepada 500 orang. Dia menunjuk seorang kultivator mengenakan pakaian hitam dan berteriak, kamu pikir kamu marah siapa? Lin Feng terdengar sedingin es. Pria berpakaian hitam terlihat bersemangat rendah dan menundukkan kepalanya. Dan kamu, apakah kamu loyal dan jujur? Jika ada bahaya, bukankah kamu tipe pria yang meninggalkan teman-temannya? Kata Lin Feng menunjuk ke orang lain dengan tidak sopan. Dan kamu, apakah kamu menganggap diri kamu orang yang baik? Petik 2. Dan kamu, apakah kamu cukup kuat? Petik 2. Dan kamu. Lin Feng tampak semakin serius. Pada akhirnya, dia bahkan terdengar sangat marah dan menunjuk ke semua orang. Seketika, mereka semua merasa bersalah dan malu. Mereka menyesal. Mereka mengerti mengapa mereka tidak lulus ujian murid inti. Adakah yang layak? Tidak, kata Lin Feng tersenyum dingin. Namun, 7 orang itu adalah, kata Lin Feng menunjuk 7 murid inti dengan menyetujui. 7 orang di depan kamu adalah Jing Ruang, Tang Miao, Han Chang, Puya, Zhu Di dan Ding Ruyan. Mereka semua lulus ujian bahwa kamu gagal. Petik 2. Mereka tidak takut mati. Mereka tidak takut bekerja keras. Mereka tidak takut pada orang yang lebih kuat. Mereka tidak peduli tentang hak istimewa materi. Mereka jujur, setia, benar dan berbudi luhur. Petik 2. Mereka adalah lawanmu yang tepat. Aku tidak suka orang yang tidak jujur. Petik 2. Kata Lin Feng sambil menghela nafas, tapi aku tidak menolakmu sepenuhnya. Aku menerima untuk memberi kamu kesempatan, aku setuju untuk merekrut kamu sebagai murid biasa untuk memberi kamu kesempatan untuk berlatih kultivasi di Universitas Champion, tempat yang bagus untuk kultivasi, tempat di mana kamu memiliki akses ke banyak sumber daya. Petik 2. Ini satu-satunya hal yang bisa aku lakukan untuk kamu, tetapi itu sudah merupakan kesempatan. Kamu adalah murid biasa, mereka adalah murid langsung atau inti, apakah ada masalah? Kata Lin Feng dengan acuh tak acuh. Dia terdengar sedikit lebih lembut ketika dia mengatakan itu. 500 orang menundukkan kepala dan tampak termenung untuk sementara waktu. Setelah waktu yang lama, mereka perlahan mengangkat kepala. Mereka semua merasa bersalah. Sekitar 200 dari mereka merasa sangat bersalah sehingga mereka meninggalkan Universitas Champion. Yang lain semua mengangguk dan berteriak, tidak masalah. Baiklah, selamat untuk menjadi murid Universitas Champion kemudian. Kata Lin Feng mengangguk puas dan melihat 300 orang yang tersisa. Lin Feng kemudian menatap pria jangkung dan kokoh itu dan melambaikan tangan. Lin Zetian melemparkan pria itu ke atas panggung pertempuran. Semua orang melihat tahap pertempuran.
Mereka penasaran. Murid, apakah kamu tahu mengapa orang ini mencoba menimbulkan masalah di sini? Tanya Lin Feng menunjuk pada pria jangkung dan tersenyum. Para murid menggelengkan kepala mereka. Mereka tidak tahu mengapa dia mencoba menimbulkan masalah tetapi mereka memandangnya dengan marah. Pria jangkung dan kokoh itu sangat khawatir ketika dia melihat begitu banyak orang memandangnya. Dia dikirim oleh Dragon Capital University. Tujuannya adalah untuk menimbulkan masalah. Dia ingin membuat murid biasa merasa bingung. Aku ingat Dragon Capital University mengatakan murid-murid mereka tidak perlu heroik, mereka harus licik. Petik 2. Orang-orang dari Universitas Capital Dragon membenci kamu. Mereka ingin membuat kamu marah, mereka ingin kamu menyebabkan masalah, kata Lin Feng. Dia tampak sedih untuk ke-300 orang itu. Orang-orang itu awalnya marah, kemudian Lin Feng telah membuat mereka mengerti betapa bodohnya mereka, dan sekarang setelah mereka mengerti bahwa mereka telah dibodohi, mereka sangat marah lagi. Universitas Modal Naga Sialan, mereka berani mengacaukan kami. Saudara, mari kita pergi ke Dragon Capital University untuk menimbulkan masalah kalau begitu. Petik 2. Memang, saudara-saudara, ayo pergi. Para murid Universitas Naga Capital berusaha untuk menjadi pintar. Aku pikir mereka tidak lebih pintar dari kita. Petik 2. Kami akan menunjukkan kepada mereka harga yang harus mereka bayar untuk mencoba mempermalukan kami. Setelah Lin Feng selesai berbicara, 300 murid mulai berteriak dengan marah. Kemudian mereka terbang ke arah Dragon Capital University. Dan ketika yang lain melihat rekan-rekan mereka terbang, mereka secara alami mengikuti, jadi semakin banyak orang terbang menuju Universitas Modal Naga. Ketika Lin Feng melihat itu, dia tersenyum mengejek. Dia memiliki belas kasihan untuk murid-muridnya juga. Oh Fu Surong, kamu pikir aku tidak tahu kamu berkomplot melawan aku? Selain Disu, tidak ada yang bisa berkomplot melawan aku. Petik 2. Pikir Lin Feng tersenyum mengejek. Dia melirik pria tinggi dan kokoh di atas panggung dan kemudian pergi. Mu Chen, Lin Zetian dan kedua leluhur memandang pria yang tinggi dan kokoh, mereka tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Ketika mereka berjalan pergi, mereka melirik ke-7 murid inti. 7 murid mengerti bahwa itu adalah tugas pertama mereka sebagai murid inti dari universitas. Untuk membunuh. Bab 562, Berita Sangat Buruk, Subscribe Penatua. Lin Feng tidak tahu apa yang terjadi di pihak Universitas Modal Naga setelah 300 murid pergi ke sana, tapi dia bisa membayangkan bahwa Fu Surong sangat marah ketika dia tahu komplotannya telah gagal. Lin Feng benar berpikir seperti itu. Fu Surong cukup marah ketika 300 murid datang untuk menimbulkan masalah. Dia dengan cepat menyadari bahwa Lin Feng telah menggagalkan plotnya dengan plot. Mantan pacar istrinya telah merusak rencananya sekali lagi. Dia adalah orang yang sangat kesal, jadi dia tidak akan melupakan ini. Dia harus membalas dendam. Meskipun tidak ada yang sangat serius terjadi di Universitas Modal Naga, hanya beberapa ratus murid yang meninggal, itu adalah penghinaan. Mereka sudah berhasil menangkap 300 orang. Para tetua ingin membunuh mereka, tetapi Fu Surong mencegah mereka melakukannya. Dia datang dengan rencana baru. Orang-orang itu sudah menjadi murid Universitas Champion, jadi dia bisa menggunakannya untuk merencanakan melawan Lin Feng. Dia perlu mengendalikan ke-300 orang itu. Dia akan menggunakannya untuk mengancam Lin Feng. Jika Lin Feng tidak peduli dengan mereka, maka Fu Surong akan memberitahu semua orang di benua 9 awan, dan dia akan menjadi penguasa. Bagaimana orang bisa menerima penguasa yang tidak peduli dengan kehidupan orang-orang di benua? Jika orang-orang berhenti mempercayai Lin Feng, akan sulit baginya untuk tetap menjadi penguasa mereka. Meskipun Lin Feng cukup kuat untuk menjadi penguasa, tidak ada gunanya menjadi penguasa tanpa kepercayaan rakyat. Pada saat itu, Fu Surong hanya perlu melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kepercayaan orang, dan kemudian dia menjadi penguasa resmi, satu-satunya. Kemudian, dia akhirnya bisa memberi Yan Ransui hadiah yang luar biasa, dan dia juga akhirnya bisa menunjukkan padanya bahwa dia lebih baik daripada Lin Feng. Berpikir tentang itu, Fu Surong tersenyum jahat. Yan Ransui memperhatikan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum acuh tak acuh. Kemudian dia melihat langit biru di luar. Dia merasa bingung. Jangan khawatir, Fu Surong. Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk mendukung kamu dan membantu kamu menjadi satu-satunya penguasa benua 9 awan. Kamu pasti lebih baik dan lebih kuat dari dia, pikir Yan Ransui, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Lin Feng santai hari itu. Dia tidak perlu mengurus Tiantai atau universitas juara terlalu banyak. Mu Chen dan dua leluhur sudah melakukan pekerjaan yang hebat, dan kedua leluhur juga mendapat bantuan dari 7 murid inti. Lin Feng memberi dua leluhur lebih banyak pil darah. Huo Wu memberi dua leluhur kaisar benih yang saleh. Ketika dua leluhur menerobos ke lapisan kaisar yang gadli, mereka kagum. Itu benar-benar berbeda dari ketika mereka hanya memiliki kekuatan lapisan kaisar Roh Kudus. Mimpi telah menjadi kenyataan, mereka akhirnya adalah kaisar yang saleh. Dan butuh waktu kurang dari sebulan untuk menerobos ke lapisan kaisar yang ilahi. Mereka tidak bisa mempercayainya. Bahkan Lin Feng tidak bisa mempercayainya.
Dulu, butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke lapisan kaisar yang ilahi. Tetapi dengan bantuan seorang kultivator yang kuat, semuanya tampak lebih mudah. Lin Feng beruntung bahwa dia bisa menggunakan kuali darah sebelum Xuan Yuan mengambilnya kembali. Dia telah mampu membuat ribuan pil darah. Saat itu, dia telah meminta semua murid dari evolusi langit dinasti suci dan Tiantai untuk pergi dan membunuh binatang buas, dan telah memperoleh sumber daya yang cukup untuk membuat banyak pil darah. Selain Xuan Yuan dan beberapa orang lainnya di puncak benua para dewa, tidak ada orang lain yang tahu apa kartu asnya, termasuk Fu Surong. Saudara Lin Feng, kapan kita kembali ke benua dewa? Lin Feng duduk dan menatap kosong ke kejauhan. Dia kembali sadar dan menyadari Huo Wu ada di sebelahnya. Dia tersenyum kecut. Dia lupa ada seorang wanita cantik di sebelahnya. Kami tidak akan kembali untuk saat ini. Aku harus menyelesaikan masalah di benua 9 awan terlebih dahulu, kata Lin Feng, tersenyum pada Huo Wu dan membelai wajahnya. Huo Wu memerah. Dia tidak terlihat bangga dan marah seperti dulu. Saudara Lin Feng, kamu mungkin tahu bahwa itu bisa berbahaya bagi masa depan mereka, bukan? Kata Huo Wu, dengan marah mendorong tangan besar Lin Feng pergi. Lin Feng tersenyum padanya dengan lembut dan lembut. Aku tidak akan memaksa orang untuk melakukan apapun yang mereka tidak ingin lakukan. Aku akan bertanya kepada mereka apa yang mereka pikirkan dan kemudian aku akan mengambil tindakan. Jika mereka pikir ide aku bagus, maka aku akan melanjutkan. Petik 2. Ya, itu yang terbaik, Huo Wu mengangguk. Lin Feng kecil, Lin Feng kecil. Berita buruk, teriak seseorang tiba-tiba dengan waspada. Itu suara Mu Chen. Lin Feng mengerti kepribadian Mu Chen, itu bukan tipenya untuk mulai berteriak tanpa alasan. Sesuatu yang serius sedang terjadi, jika tidak, dia tidak akan berteriak seperti itu. Lin Feng berdiri dan bergegas keluar dari ruangan. Dia tidak bertanya apa-apa, dia tahu sesuatu yang serius sedang terjadi. Mereka berdua bangkit di udara. Mu Chen terbang ke arah dinasti Roh Kudus. Lin Feng bergidik, dan hatinya berkedut. Lin Feng, sesuatu terjadi di dinasti Roh Kudus, kata Mu Chen setelah mereka terbang untuk waktu yang lama. Mereka hanya beberapa ribu li jauhnya dari dinasti Roh Kudus. Lin Feng tampak muram. Karena Mu Chen telah mempelajarinya, itu berarti bahwa dinasti mungkin sudah dalam bahaya untuk sementara waktu. Jadi sekarang, Lin Feng tidak berani membayangkan. Berusaha tetap tenang, dia bertanya, apa yang terjadi? Mu Chen ragu-ragu. Dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu Lin Feng. Dia takut Lin Feng akan menjadi gila. Katakan padaku, aku bisa mengendalikan diri, perintah Lin Feng, mengambil napas dalam-dalam. Mu Chen tampak muram, dia mengambil napas dalam-dalam juga. Dia tampak sangat gugup. Tiansu mungkin mati, kata Mu Chen. Suaranya bergema di otak Lin Feng seperti ledakan. Cucunya mungkin sudah mati. Mungkin, Mu Chen telah mengatakan mungkin. Tapi Lin Feng tahu bahwa jika Mu Chen mengatakan itu berarti kemungkinannya cukup tinggi. Kaki Lin Feng bergetar, dan wajahnya memucat. Lin Feng jarang merasa seperti itu. Bahkan ketika roh primordialnya dihancurkan, dia tidak pernah merasa takut ini untuk waktu yang lama. Bagaimana dia bisa tetap tenang? Mu Chen sangat gugup dan khawatir. Dia mengambil Lin Feng di tangannya untuk mencegah Lin Feng meledak amarah, yang juga berbahaya. Ki-nya bisa menjadi tidak stabil. Murid rekan besar, apakah kamu tahu siapa pembunuhnya? Lin Feng menyeka air matanya dan mengangkat kepalanya. Matanya merah, dan iblis Ki berguling-guling di sekitarnya. Dia ingin membantai semua musuhnya sekaligus. Ketika Mu Chen melihat itu, dia menggigil. Lin Feng jarang terlihat sangat sedih. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Orang-orang di sekitar merasakan energinya yang mengeriting darah dan menggigil. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan memberitahu Lin Feng segalanya. Beberapa pembudidaya yang tidak dikenal menyerang dinasti. Lin Tiansu muncul secara pribadi dan ditangkap setelah 3 serangan. Lalu dia menghilang bersama mereka. Petik 2. Lenyap. Jadi kamu tidak yakin dia sudah mati? Tanya Lin Feng setelah dia mendengar Mu Chen. Ada harapan. Tapi apa kata Mu Chen setelah hampir membuat Lin Feng kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila? Tapi jimat jade pemimpin masih di dinasti, dan pecah, yang membuktikan, kata Mu Chen. Dia tidak berani melanjutkan. Bab 563, sebuah catatan. Subscribe Penatua. Lin Feng tetap diam untuk waktu yang lama di langit. Banyak pembudidaya memperhatikan 2 orang di langit. Banyak orang tidak mengenali Lin Feng, tetapi mereka mengenali Mu Chen, manajer eksekutif Tiantai. Ayo pergi ke dinasti dulu, kata Lin Feng, mengabaikan orang-orang yang memandang mereka dengan penuh semangat. Lin Feng menemukan mereka menyedihkan dan membosankan. Mu Chen dan Lin Feng terbang menuju dinasti. Itu adalah tempat pertama untuk mencari jika mereka ingin menemukan petunjuk. Ketika Lin Feng tiba di dinasti Roh Kudus, dia menggunakan kekuatan kecerahan untuk mempercepat. Seluruh dinasti sekarang dihancurkan. Awalnya tampak megah dan indah, tetapi pada saat itu, ada pagar yang runtuh dan dinding yang bobrok. Itu tampak sepi. Lin Feng dan Mu Chen mendarat di tanah. Potongan-potongan batu dan kayu hancur di bawah kaki mereka.
Setiap kali Lin Feng mendengar suara itu, rasanya hatinya hancur bersama dengan pemandangan. Dia memiliki firasat yang sangat buruk, dan berharap dia tidak akan belajar sesuatu yang mengerikan. Saat dia berpikir, dia berjalan sedikit lebih lambat. Mu Chen bisa mengerti Lin Feng. Kehilangan seorang anak adalah satu hal, tetapi kehilangan seorang cucu adalah hal lain. Jika Lin Feng kehilangan putranya, mungkin dia akan menjadi gila dan kehilangan akal sehatnya, tapi itu tidak akan seburuk jika dia kehilangan seorang cucu. Kehilangan seorang cucu akan terasa seperti dunianya telah runtuh di sekitarnya. Alasannya adalah seorang cucu mewarisi lebih banyak hal daripada seorang putra. Lin Feng datang dari bumi, dan ia memiliki mentalitas seorang penduduk bumi. Penguasa, kamu di sini. Lin Feng berjalan perlahan, tetapi akhirnya tiba di istana besar. Semua tetua dinasti Roh Kudus menunggu di sana. Mereka tahu bahwa Lin Feng pasti akan datang. Namun, ketika mereka melihat Lin Feng, mereka melihat kinya tidak stabil, dan wajahnya pucat. Mereka semua terkejut melihatnya seperti itu. Tetapi mereka tahu bahwa cucunya dalam bahaya, dan dia mungkin sudah mati, jadi bagaimana dia bisa tetap tenang. Lin Feng menatap beberapa tetua di depannya, yang semuanya berlutut. Mereka adalah tetua yang sama yang dia lihat di hari lain, mereka yang datang dari Universitas Champion. Siapa mereka? Tanya Lin Feng, menatap pria tua di depannya. Ketika orang tua itu mendengar suara melengkung darah Lin Feng, dia gemetar ketakutan. Dia menjawab, aku tidak tahu, tetapi mereka sangat kuat. Dari ki mereka, aku mendapat kesan mereka bahkan lebih kuat darimu atau Fu Surong. Petik 2. Lebih kuat dari kita. Apakah kamu yakin mereka tidak dikirim oleh Fu Surong? Tanya Lin Feng. Dia terpana. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku yakin. Fu Surong tidak memiliki asisten sekuat itu. Dan dari pakaian mereka, aku perhatikan bahwa orang-orang itu semuanya luar biasa. Petik 2. Seperti apa pakaian mereka, dan apa yang mereka katakan ketika mereka datang? Tanya Mu Chen. Dia tahu bahwa Lin Feng sangat marah dan diambang meledak amarah. Jika dia tidak berkemauan keras, dia akan menjadi gila dan kehilangan akal sehatnya. Pemimpin kelompok itu mengenakan topi bambu anyaman dan jubah hitam pekat. Yang lain mengenakan pakaian biru dan wajah mereka juga tertutup. Tapi ki mereka jahat. Ki mereka menyerupai iblis ki. Petik 2. Dan apakah mereka mengatakan sesuatu? Pria tua itu tampak termenung. Mereka bertanya kepada kami apakah mereka ada di dinasti Roh Kudus. Kami bertanya mengapa dia ingin tahu dan bahwa tempat ini adalah tempat yang suci. Mereka tidak dapat bertindak tidak sopan di sini. Tetapi mereka tersenyum jijik dan membunuh sekelompok murid dalam satu pukulan. Ketika pemimpin dinasti mendengar apa yang tampak seperti orang-orang berkelahi, dia bergegas, tetapi setelah 3 atau 4 serangan, dia ditangkap dan mereka membawanya pergi. Kami tidak tahu kemana mereka pergi, kata seorang lelaki tua, menceritakan semuanya. Ketika Lin Feng mendengar itu, topi anyaman bambu, pakaian hitam, dia dengan cepat memikirkan Dong Fang Tianxia, tapi dia sudah tahu siapa Dong Fang Tianxia itu, Wen Ao Sui. Itu tidak mungkin Wen Ao Sui. Mungkin musuh-musuhnya telah berusaha terlihat seperti Dong Fang Tianxia dengan sengaja, itu juga berarti bahwa musuh tahu hubungan khusus Lin Feng dan Dong Fang Tianxia. Lin Feng yakin satu hal, orang-orang itu pasti berasal dari benua dewa, karena mereka sekuat dirinya dan Fu Surong. Selain itu, mereka juga memahami situasi benua 9 awan. Di mana jimat jade cucuku yang rusak? Tanya Lin Feng tiba-tiba. Aku akan membawamu ke sana, penguasa, kata pemimpin tua-tua, dengan cepat berdiri dan memimpin jalan. Mereka tiba di istana pertama dinasti, istana pemimpin. Di istana, ada jimat jade dipotong menjadi 2. Itu di atas tahta istana. Ketika tetua memandangi jimat, dia marah. Dia merasa bersalah juga, karena dia tidak dapat membantu pemimpin mereka. Lin Feng mengangkat kepalanya dan jimat bergerak ke tangannya. Ekspresi Lin Feng berubah ketika dia melihat jimat itu. Dia mencium bau ki yang akrab, dan sebuah catatan perlahan muncul di jimat yang rusak. Lin Feng mengambil catatan itu dan memasukkan jimat ke dalam cincinnya. Dia membuka gulungan kecil itu dan sebuah pesan berkilau muncul. Lin Feng, apakah kamu marah? Kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak ingin menghancurkan aku untuk bubur? Haha, kamu marah. Aku juga membencimu. Kamu membunuh saudaraku dan menghancurkan Jiklan. Kamu tidak pernah berpikir hal seperti ini akan terjadi, bukan? Aku bekerja keras selama bertahun-tahun, tanpa menarik perhatian publik. Aku selalu bermimpi melakukan sesuatu yang akan membuat kamu menderita, yang akan membuat kamu merasa sangat sedih. Dan sekarang saatnya, Lin Feng, kamu tidak akan pernah melihat cucumu lagi. Aku akan membunuhnya perlahan, sedikit demi sedikit. Aku akan memotong tubuhnya perlahan. Aku akan menguliti kulitnya perlahan, aku akan menghilangkan rambutnya. Lin Feng, aku, Ji Yang, akan menjadi Disu yang kedua. Aku akan bersembunyi di kegelapan dan terus-menerus merencanakan melawanmu sampai kamu mati. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat istri kamu terbunuh di depan kamu, teman-teman kamu, kerabat kamu, putra-putra kamu, semuanya. Hahaha. Petik 2. Ledakan.
Lin Feng menggertakkan giginya. Energinya meledak di sekitarnya. Istana mulai runtuh. Banyak murid dan tetua dinasti Roh Kudus tercengang. Lin Feng menghancurkan catatan di tangannya. Dia sangat marah. Dia ingin membunuh Ji Yang, saudara Ji Chang, satu-satunya anggota Ji Clan yang pergi ketika Lin Feng telah menghancurkan Ji Clan saat itu. Ji Yang, karena kamu ingin menjadi Disu yang kedua, aku akan membantumu menjadi yang kedua. Lin Feng mengepalkan tangannya begitu keras sampai tulangnya retak. Matanya merah, wajahnya berubah karena amarah. Ini adalah pertama kalinya Lin Feng marah. Lin Feng menyesal bahwa dia tidak melakukan lebih banyak untuk membunuh itu sejak lama. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang hidup, menjadi kuat, dan menjadi ancaman. Ji Yang bahkan lebih berbahaya daripada Ji Chang. Dia lebih berbahaya, dan lebih jahat. Mu Chen berjalan ke Lin Feng. Dia tidak tahu tentang Ji Yang. Dia juga tidak tahu apa-apa tentang benua dewa. Tapi dia tahu bahwa Lin Feng sangat marah. Jika ada yang mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu akan menjadi pukulan terakhir. Haha, Lin Feng, aku datang ke Tiantai untuk melihat kamu, tetapi kamu tidak ada di sana. Hahaha. Petik 2. Mu Chen bertanya-tanya apa yang harus dikatakan ketika tiba-tiba, seseorang tertawa keras dan mengejek. Fu Surong dan beberapa kaisar saleh muncul di langit dinasti Roh Kudus yang hancur. Ada apa di sini? Tanya Fu Surong. Dia tampak bingung. Apa yang terjadi pada dinasti Roh Kudus? Nasib buruk, Mu Chen berpikir. Lin Feng sudah sangat marah, dan sekarang Fu Surong memprovokasi dia. Itu mungkin sedotan terakhir. Mu Chen memberitahu Huo Wu, Lin Zetian, dan Ye Chen untuk mundur secara telepati. Fu Surong memperhatikan ada sesuatu yang salah karena Lin Feng tidak seperti biasanya. Matanya dipenuhi dengan api amarah dan dia menatap kosong ke depan. Fu Surong tiba-tiba teringat bahwa cucu Lin Feng ada di dinasti Roh Kudus. Apakah ada sesuatu yang terjadi padanya? Fu Surong memiliki firasat buruk. Dia bisa merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi jika dia tinggal, jadi dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Karena kamu dalam suasana hati yang buruk, aku pergi, kata Fu Surong. Dia tidak ingin memperburuk situasi. Namun, sudah terlambat. Kamu di sini, jadi kamu tidak akan pergi, kata Lin Feng dengan suara serak. Dia terdengar seperti iblis. Itu menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Fu Surong melihat Lin Feng seperti itu. Dia tampak gila. Aku tidak takut, kata Fu Surong, ketika dia memikirkan Yan Ransue. Bahkan jika Lin Feng gila, Fu Surong tidak takut padanya. Bab 564, apakah kamu benar-benar mengira aku tidak akan membunuhmu? Subscribe Penatua. Hehe, tunjukkan padaku seberapa kuat kamu saat kamu menjadi gila. Fu Surong mengejeknya dengan dingin. Dia hampir menatap Lin Feng dengan jijik. Namun, dia sebenarnya merasa sangat gelisah dan gelisah. Lin Feng telah membunuh 20 kaisar Gadli kembali di benua para dewa. Dia menjadi sangat terkenal berkat pertempuran itu. Mata Lin Feng memerah, menatap Fu Surong seperti binatang buas yang mengincar mangsanya. Ki meledak di sekelilingnya. Penampilan Fu Surong adalah kesempatan bagi Lin Feng untuk melepaskan amarahnya. Selain itu, Lin Feng memiliki kesan yang menyenangkan bahwa ia akan menerobos ke lapisan kaisar Gadli ke-6 segera. Lin Feng ingin menyelesaikan situasi secepat yang dia bisa. Dia bertekad untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk menemukan Ji Yang, memeriksa apakah cucunya masih hidup atau tidak, membunuh Ji Yang, dan membalas Lin Tiansu. Lin Feng tidak punya waktu untuk kalah. Dia juga tidak merasa ingin bersaing atas benua 9 awan dengan Fu Surong. Dia bahkan kurang tertarik untuk membantu Fu Surong mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri. Dia terlalu marah. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, dia menghilang begitu saja dan tiba-tiba muncul kembali di depan Fu Surong, 10 meter jauhnya. Dia begitu cepat sehingga ekspresi Fu Surong tiba-tiba berubah. Dia sekarang menyadari Lin Feng siap membunuhnya. Fu Surong mendengus dingin. Dia melompat mundur dan menghindari serangan Lin Feng. Tapi Lin Feng bergerak pada saat yang sama dan mengejarnya. Lin Feng melemparkan pukulan ke dada Fu Surong. Fu Surong melepaskan kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, dan tubuhnya berkedip-kedip. Namun, itu tidak cukup untuk memblokir pukulan Lin Feng. Lin Feng sudah gila dan tidak peduli tentang apapun lagi, dia menggunakan kekuatan penuhnya dan bertarung dengan gegabah dan keras. Tinjunya bertabrakan dengan dada Fu Surong. Fu Surong langsung terpesona, batuk darah selama 100 meter. Ketika beberapa kaisar Dewa Universitas Naga Kapital melihat itu, mereka semua campur tangan untuk melindungi Fu Surong. Namun, Lin Feng hanya menatap mereka dengan dingin. Mata merahnya membuatnya tampak lebih menakutkan. Dia terbang menuju 2 kaisar yang saleh dan melemparkan pukulan peledak pada mereka. Kedua pembudidaya itu langsung meledak dan berubah menjadi awan darah. Mu Chen sudah melihat Lin Feng marah di masa lalu, tapi dia belum pernah melihatnya seperti ini. Lin Feng telah kehilangan akal sehatnya dan dalam kegilaan dia baru saja meninju dan menghancurkan 2 kaisar ilahi seolah-olah dia telah meninju 2 batu. Tidak ada indikasi bahwa dia akan kembali ke akal sehatnya dalam waktu dekat. Dia sangat marah, detak jantungnya terdengar. Matanya dipenuhi dengan api amarah.
Dia meninju kaisar ilahi lainnya yang mendarat 10.000 meter jauhnya dan menabrak gunung. Gunung itu rata dengan tanah, dan kaisar yang saleh langsung mati. Jubah Lin Feng berkibar ditiup angin, dan rambutnya berantakan. Dia menatap Fu Surong dengan mata merahnya, dan Fu Surong gemetar ketakutan. Dia telah bertarung melawan Lin Feng di masa lalu, tapi itu adalah pertama kalinya dia benar-benar takut pada Lin Feng. Dia dulu percaya diri setiap kali dia melawan Lin Feng. Tapi sekarang Lin Feng benar-benar marah, itu cerita yang berbeda. Fu Surong mulai mundur. Mati untuk seorang wanita tidak layak. Memikirkan hal itu, Fu Surong ingin melarikan diri dan kembali ke benua para dewa. Dia tidak peduli tentang benua 9 awan lagi. Mengapa mengambil risiko dan memprovokasi Lin Feng lagi? Namun, sudah agak terlambat. Lin Feng sudah memutuskan untuk membunuh Fu Surong. Dia tidak bisa membiarkan musuh hidup terus, jika tidak, mereka semua akan menjadi ancaman di masa depan. Dia ingin menjadi Lin Feng tua yang baik. Di masa lalu, dia biasa membunuh semua musuhnya, mereka semua, dan itu adalah strategi terbaik. Mengapa dia menjadi seperti itu? Mengapa dia tidak membunuh Disu pada awalnya? Dia bahkan meninggal karena kesalahan itu. Tanpa leluhur, dia tidak akan pernah kembali. Itu akan menjadi akhir yang sebenarnya. Bahkan setelah hidup kembali, Disu terus merencanakan untuk melawannya, bahkan dalam kematian. Dan sekarang Jiang, Lin Feng telah mengabaikan Jiang dan sekarang dia mungkin membayar harganya. Dia bahkan tidak tahu apakah cucunya sendiri masih hidup atau tidak. Jiang bahkan mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa dia ingin persis seperti Disu. Mengapa cucunya dalam situasi ini? Mengapa Lin Feng dalam situasi ini? Karena dia telah mengabaikan musuh, dia tidak membunuhnya dan sekarang dia menderita akibat dari kesalahan itu. Oleh karena itu, Lin Feng memutuskan untuk membunuh Fu Surong. Fu Surong tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Feng pada saat itu, bahwa ia bertekad untuk membunuhnya. Dia masih berusaha memikirkan cara untuk melarikan diri. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk terus bertarung karena dia menyadari tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Lin Feng, bahkan jika amarahmu memberimu sayap, aku tidak berpikir kamu tidak memiliki kelemahan lagi. Jika aku menemukan kekuranganmu, aku akan menghancurkanmu. Teriak Fu Surong dengan menantang. Lalu dia melintas ke depan dan melemparkan pukulan ke Lin Feng begitu cepat sehingga kerumunan mendengar ledakan sonik. Energi langsung mengepung Lin Feng. Fingeramen Destroying Finger, teriak Lin Feng dengan marah dan muram. Dia mengangkat jarinya dan energi yang menakutkan muncul darinya. Energinya meledak saat dia menggunakan energi Cilio Kosem dari Grid Tao, memancarkan serangan. Dia tampak seperti dewa kematian, satu-satunya tujuannya adalah untuk membunuh. Dia juga tampak cukup santai. Pada saat itu, Fu Surong bisa merasakan kematian Qi. Dia tidak tahu bagaimana menahan serangan Lin Feng lagi. Lin Feng tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selama pertempuran sebelumnya, Fu Surong dapat bersaing dengan Lin Feng karena pada waktu normal, Lin Feng berhati-hati, ia tidak menggunakan serangan yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Tapi sekarang dia sudah gila, dia tidak peduli lagi, dia siap melakukan apa saja. Fu Surong bahkan lebih takut ketika dia memikirkan hal itu. Dia tidak merasa ingin melawan Lin Feng lagi, dia hanya ingin melarikan diri. Jika dia berhasil melarikan diri, seluruh rencananya di benua 9 awan akan gagal, tetapi dia tidak peduli. Saat itu, ketika dia membawa para tetua dari ibu kota naga dinasti suci ke sini, itu untuk mengambil kendali benua 9 awan, untuk menjadi penguasa kedua. Tapi kemudian Lin Feng telah membunuh beberapa tetua. Sekarang, dia adalah satu-satunya yang tersisa, dengan kekuatannya dari lapisan Kaisar Gadui kelima. Karena itu, seluruh rencananya gagal. Kemarahan Lin Feng telah membunuh masing-masing asistennya dengan satu serangan. Fu Surong menyesal bahwa dia datang untuk memprovokasi Lin Feng. Dia juga menyesal bahwa dia sudah mulai melihat mantan pacar Lin Feng. Ketika Fu Surong melihat bahwa Lin Feng telah menghancurkan serangannya, ekspresinya berubah bahkan lebih. Dia bersiap untuk mundur, tapi Lin Feng lebih cepat. Mereka setengah meter dari satu sama lain. Lin Feng mengangkat tangan kirinya, Fu Surong tidak punya waktu untuk bereaksi. Lin Feng mencengkeram lehernya dan menjepit. Lin Feng mengangkat Fu Surong. Suasana menjadi sunyi. Banyak orang tercengang. Selama 3 tahun sebelumnya, Lin Feng tidak berada di benua 9 awan, sehingga orang telah melihat Fu Surong lebih sering dan mereka tahu seberapa kuat dia. Ketika Lin Feng tidak ada di sana, Fu Surong adalah pembudidaya terkuat di benua 9 awan. Namun, sekarang penguasa asli mereka kembali, dan orang-orang terkesima dengan takjub ketika mereka melihatnya bertarung lagi. Dia sangat kuat, dan Fu Surong tidak bisa mengalahkannya. Mata Lin Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak punya simpati untuk Fu Surong, dan dia tidak peduli bahwa dia adalah pacar Yi Renlei. Dia hanya marah. Fu Surong memucat. Dia hampir tidak bisa bernapas. Dia juga merasa terhina. Dia adalah pewaris dinasti suci ibu kota naga, dan Lin Feng memeluknya seperti ini. Tampaknya tidak sulit sama sekali untuk Lin Feng, seolah-olah dia sedang memegang mouse. Aku adalah pewaris dinasti suci ibu kota naga, apakah kamu berani membunuhku? Jika kamu membunuhku, dinasti suci ibu kota naga tidak akan pernah melepaskanmu.
Fu Surong benar-benar takut dan mulai panik. Dia tidak ingin mati, terutama seperti ini, kepada Lin Feng. Dia merasa putus asa, tidak berdaya, dan ketakutan, dan, seperti banyak orang lain, dia mencoba menakuti Lin Feng menggunakan latar belakangnya. Namun, Lin Feng sudah pergi, dia tidak mengerti apa-apa lagi, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan peduli, karena yang dia pedulikan adalah kekuatan orang, bukan latar belakang mereka. Semakin Fu Surong mengancamnya, semakin kuat perasaannya, terutama ketika memikirkan catatan Jiang. Matanya awalnya hanya merah, sekarang merah di matanya menjadi berkilau dan berkilau. Dia benar-benar tampak menakutkan. Kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu, kata Lin Feng tanpa emosi. Suaranya terdengar abisal, gelap dan menyeramkan. Suasananya sangat berat. Orang-orang dari benua Sembilan Awan menahan napas dan menatap kedua pembudidaya itu. Apakah Lin Feng benar-benar berani membunuh Fu Surong? Pada saat itu, banyak bayangan hitam muncul tinggi di langit. Mereka semua dari Dragon Capital University. 7 murid inti baru Universitas Champion dan beberapa pembudidaya dari Tiantai telah tiba juga. Lin Zetian dan Huo Wu juga ada di grup. Ketika mereka melihat Lin Feng seperti itu, mereka mengerti bahwa Lin Feng ingin membunuh Fu Surong. Yan Ransui juga sangat khawatir. Dia telah meminta asisten Fu Surong, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengambil inisiatif untuk datang dan memprovokasi Lin Feng. Ketika asisten mengatakan kepadanya, dia bahkan lebih khawatir. Sekarang dia bisa melihat bahwa mata Lin Feng dipenuhi dengan pembunuhan. Ketika dia melihat itu, dia bergidik. Dia tahu bagaimana Lin Feng, dan tahu bahwa pada saat itu, dia ingin membunuh. Dia tampak seperti predator haus darah. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bab 565, Kehidupan digantung oleh utas. Subscribe Penatua. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku juga anggota aliansi besar 100 dunia, seperti kamu. Jika kamu membunuhku, itu akan menjadi pelanggaran aliansi besar 100 dunia. Teriak Fu Surong, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia punya harapan lagi. Dia adalah anggota dari aliansi besar 100 dunia, dan Lin Feng baru-baru ini menjadi satu juga. Dong Fang Tianxia telah mengundang Lin Feng. Karena itu yang terjadi, mungkin Lin Feng tidak akan membunuhnya. Jika Lin Feng membunuhnya, itu akan tidak sopan terhadap Lei Gang, dewa tertinggi tingkat rendah. Itu juga akan menjadi pelanggaran aturan aliansi besar 100 dunia. Memikirkan hal itu, Fu Surong mulai merasa lebih santai lagi. Berkat keberadaan aliansi besar 100 dunia, mungkin dia tidak akan mati. Fu Surong bahkan mulai bersemangat lagi. Jika dia selamat, setelah ini, dia akan mencari bantuan dari naga kapital dinasti-dinasti untuk sedikit mengguncang Tiantai. Dia akan memberi Lin Feng pelajaran yang baik. Bahkan jika dia tidak bisa bersaing dengan Lin Feng tidak bisa bersaing dengan dinasti. Fu Surong bersukacita dan tersenyum di dalam. Tidak ada yang memperhatikan itu. Biarkan aku pergi, teriak Fu Surong ketika dia melihat Lin Feng tidak tampak seperti dia akan membiarkannya pergi. Biarkan kamu pergi, tanya Lin Feng acuh tak acuh. Fu Surong panik lagi. Dia berteriak, apakah kamu berani melanggar aturan aliansi? Ya, jadi apa? Kata Lin Feng, mengangguk dan menatap Fu Surong. Suara Lin Feng menakutkan Fu Surong, hatinya terasa seperti mungkin meledak. Lin Feng tersenyum dengan dingin. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Fu Surong, mengapa dia kembali pada keputusannya? Dia tidak ingin membiarkan musuh yang berbahaya hidup. Dia tidak bodoh, dia tidak ingin memiliki semakin banyak orang seperti Disu dan Ji yang dalam hidupnya. Jika dia terus membiarkan musuhnya hidup, dia akan segera mati. Fu Surong, kamu memilih jalan yang salah. Kamu tidak perlu meminta Yi Renlei menghubungi aku. Kamu tidak perlu membandingkan diri dengan aku. Sekarang kamu harus menanggung konsekuensinya, kata Lin Feng, melirik Fu Surong dengan acuh tak acuh. Mengubur mayatnya, kata Lin Feng, melirik Yan Ransui dengan acuh tak acuh. Ketika Yan Ransui mendengar betapa percaya diri Lin Feng terdengar, dia mengerti tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Dia telah berjanji pada Fu Surong bahwa dia akan selalu mendukung dan membantunya. Dia selalu berpikir dia akan menjadi penguasa benua 9 awan. Dia tidak ingin Lin Feng membunuhnya. Bagaimana jika aku mengatakan tidak? Kata Yan Ransui dingin. Dia tidak punya simpati untuknya sama sekali. Mereka seperti orang asing. Pada saat yang tepat itu, mereka baru saja menjadi musuh. Aku tidak peduli dengan apa yang kamu pikirkan. Lagi pula aku akan membunuhnya, kata Lin Feng, tersenyum muram. Dia tidak peduli tentang pendapat Yan Ransui. Dia bahkan tidak menatapnya lagi. Dia hanya menatap Fu Surong. Jika kamu membunuh suamiku, kita akan menjadi musuh bebuyutan selamanya, dan aku akan membalas kematian suamiku, kata Yan Ransui dingin. Dia tampak tegas. Namun, Lin Feng hanya tersenyum. Jangan ragu untuk mencoba kapan saja, jawabnya dengan dingin. Wajah Fu Surong memucat. Dia takut, yakin Lin Feng bisa membunuhnya sekarang. Tidak, jangan bunuh aku. Aku bisa melepaskan Yan Ransui, kumohon, biarkan aku pergi, Lin Feng. Celoteh Fu Surong. Dia panik dan ketakutan.
Meskipun dia telah mencoba berteriak, dia gagal. Dia hanya memiliki suara putus asa dan gemetar. Yan Ransue mendengarnya dengan sempurna. Yan Ransue memucat. Dia memiliki kesan dunianya runtuh di sekitarnya. Dia siap mati untuk suaminya, tetapi suaminya siap untuk meninggalkannya untuk hidup. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia menjadi gila dan meninju Fu Surong dengan keras. Dia menggunakan kekuatan sebanyak yang dia bisa. Qi-nya memiliki kekuatan 1 miliar jin. Suara berderak menyebar di udara. Fu Surong berlutut, batuk darah. Dia tampak seperti bangkai kapal. Lin Feng segera menendang kepalanya, lalu melompat padanya lagi. Kawah 10 meter muncul di sekitar Fu Surong, yang tertanam di tanah. Pada saat itu, Fu Surong hanya memiliki satu utas Qi tersisa. Sistem peredaran darahnya hancur total. Dia hanya melihat ke langit, lalu ke Yan Ransue. Yan Ransue berjalan ke kawah. Dia sangat sedih, dan memiliki perasaan campur aduk. Dia telah melakukan begitu banyak untuk Fu Surong, dan sekarang dia berkata dia siap untuk menyerahkannya untuk hidup. Dia sadar telah memilih pria yang salah. Mengapa? Mengapa? Dia tahu tidak ada yang kedua seperti Lin Feng, tapi dia setidaknya berharap dia akan menemukan seorang pria dengan siapa dia bisa menjalani hidupnya seperti yang dia inginkan dengan seorang pria yang akan mencintainya tanpa syarat, sampai maut memisahkan mereka. Dia pikir Fu Surong seperti itu, tapi sekarang sepertinya dia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Fu Surong memperhatikan Yan Ransue tampak sangat sedih. Dia tahu dia mungkin mendengarnya. Dia benar-benar menyukainya, tetapi dia masih siap untuk menyerahkannya untuk hidupnya. Fu Surong tersenyum sedih. Tidak peduli apa, sistem peredaran darahnya dihancurkan, dan bahkan jika dia tidak mati di sana, dia akan cepat atau lambat akan mati karena malu. Bagaimana dia bisa terus menghadapi Yan Ransue? Kamu menyesal, kan? Kamu benar-benar memilih orang yang salah, kata Lin Feng, perlahan mengepalkan tinjunya. Dia berdiri di tepi kawah. Dia pertama kali melirik Fu Surong dan kemudian pada Yan Ransue. Yan Ransue memucat, dan tersenyum kecut. Dia berkata dengan tenang dan tenang, aku tidak menyesal. Aku memilih dia karena aku menyukainya. Petik 2. Baiklah, aku mengerti, Lin Feng mengangguk. Dia kembali menatap Fu Surong dan berkata dengan dingin, Universitas Naga Capital tidak akan pernah kembali. Benua 9 awan sekarang sepenuhnya milikku lagi. Fu Surong, kamu menunjukkan warna aslinya sebelum mati. Kamu melepaskan wanita yang kamu cintai untuk hidup kamu sendiri. Satu-satunya hal yang ingin aku sampaikan adalah bahwa aku membenci kamu. Bagaimana kamu bisa mencoba membandingkan diri kamu dengan aku? Dengan mencoba membandingkan diri kamu dengan aku, kamu mempermalukan aku. Petik 2. Lin Feng mengangkat tangan kirinya dan melemparkan pukulan diam ke wajah Fu Surong. Fu Surong memandang kepalan itu dengan mata terbuka lebar. Dia hancur saat melirik Yan Ransue. Bagaimana dia bisa mati seperti ini? Mengapa dia memprovokasi Lin Feng? Dan hal yang paling menyedihkan adalah dia adalah pewaris dinasti naga ibu kota naga. Sekarat seperti ini adalah sebuah tragedi. Dia tidak berdamai. Namun, pukulan itu mengakhiri hidupnya. Fu Surong meninggal, dan Universitas Modal Naga runtuh bersamanya. Semuanya kembali normal di benua 9 awan. Tapi Lin Feng tidak lega. Bagaimana dengan cucunya? Apakah Ji yang membunuhnya? Lin Feng sangat khawatir. Dia sudah lupa tentang Yan Ransue, yang ada di depannya. Pria yang dia pilih sudah mati. Sebelum meninggal, dia telah menunjukkan warna aslinya. Yan Ransue tidak benar-benar menyesal karena penyesalan tidak berguna. Lin Feng tidak akan pernah menjadi suaminya. Fu Surong telah menyakiti perasaannya, dan saat itu, dia telah menyakiti perasaan Lin Feng. Sekarang Lin Feng telah membunuh Fu Surong, tidak ada lagi antara Yan Ransue dan Lin Feng sama sekali. Pukulan itu adalah simbol akhir dari sesuatu. Lin Feng berjalan melewati Yan Ransue. Dia meraih tangan Huo Wu dan perlahan berjalan pergi. Huo Wu melirik Yan Ransue. Gadis malang. Yang lain, seperti Mu Chen, juga melirik wanita itu. Meskipun mereka tidak tahu dia adalah Yi Renlei, Mu Chen tahu bahwa mungkin ada sesuatu antara dia dan Lin Feng, tapi sekarang. Semua orang pergi, termasuk para tetua dan murid dari dinasti Roh Kudus. Mereka semua terbang menuju Tiantai. Lin Tiansu telah menghilang, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak, dan dinasti sekarang adalah tempat yang berbahaya, telah diratakan dengan tanah. Hanya ada pagar yang runtuh dan dinding yang bobrok di mana-mana. Tidak ada gunanya melekat padanya. Oleh karena itu, Mu Chen memutuskan untuk membawa semua murid dan tetua dinasti ke Tiantai. Setidaknya, dengan cara itu, Tiantai akan menjadi lebih kuat. Yan Ransue berdiri di sana sendirian di sebelah mayat Fu Surong. Setelah waktu yang lama, dia menghapus air mata terakhirnya. Dia tampak hancur. Kamu harus puas, bisik Yan Ransue, menatap langit biru. Sepertinya dia bisa melihat sepasang mata dingin menatapnya. Lin Feng, aku satu-satunya yang tahu apakah itu tidak berperasaan atau tidak, apakah itu pengkhianatan atau pengaduan, aku akan selalu memilih diri aku sendiri daripada kamu. Jangan salahkan aku, Lin Feng, husband, bisik Yan Ransue. Dia masih sangat sedih. Setelah itu,
dia dengan cepat menghilang. Kinya semakin dingin. Aku masih Yan Ransue, kata Yan Ransue. Dia bahkan tidak melirik mayat Fu Surong lagi. Bab 566, Situs Jiklan, Subscribe Penatua. Fu Surong tidak pernah berpikir bahwa setelah mati, tidak ada yang bahkan akan menguburkan mayatnya. Mungkin dia akan tinggal di kawah itu selamanya. Mungkin dia akan dimakamkan oleh sedimen. Yan Ransue meninggalkan benua 9 awan. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Di masa lalu, dia mengandalkan Fu Surong, dan dia tidak perlu menghadapi beberapa masalah sendiri. Dia telah memberikan beberapa hal untuk ketenangan pikirannya. Lalu, apa yang dikatakan Fu Surong sebelum meninggal membuatnya mengerti bahwa sangat sulit untuk menemukan seseorang seperti Lin Feng. Setidaknya, dia belum pernah bertemu orang lain seperti dia lagi. Fu Surong telah mengecewakannya. Itu juga membuatnya membuat keputusan untuk menuju kehancuran. Dalam perjalanan kembali, Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap jimat yang rusak setiap hari. Huo khawatir pada awalnya, tetapi kemudian ketika dia melihat bahwa Lin Feng berpikir, dia lega. Huo tidak tinggal bersama Lin Feng sepanjang waktu. Dia butuh ketenangan. Dia sangat khawatir tentang Lin Tianxu, dan di atas itu, dia bahkan tidak tahu di mana Lin Qiongsheng berada. Dia juga membayangkan bagaimana reaksi Tang Yuyu jika dia memberitahunya tentang hilangnya Lin Tianxu, atau bahkan potensi kematian. Lin Feng menyapu jimat yang rusak dengan jarinya. Dia ingat Ji yang semakin jelas. Ji yang adalah saudara kandung Ji Chang, satu-satunya yang tidak dia bunuh setelah dia menghancurkan Ji Clan. Sebelum ini terjadi pada Lin Tianxu, Lin Feng bahkan tidak ingat Ji yang masih hidup. Melupakan musuh kadang-kadang bisa mahal. Lin Feng harus menanggung konsekuensinya. Dia tidak tahu bagaimana atau kemana harus mencari Ji Yang. Karena Ji yang telah datang ke benua 9 awan, dia mungkin bisa bepergian dengan mudah antara benua 9 awan dan benua para dewa. Dia mungkin telah kembali ke benua para dewa. Lin Feng memikirkan masalah. Bukankah Ji yang akan kembali ke Ji Clan? Meskipun dia telah menghancurkan Ji Clan, situs Ji Clan masih ada, banyak bangunan mereka belum dihancurkan. Berpikir tentang itu, Lin Feng mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan api amarah. Dia telah menyingkirkan Fu Surong, dia tidak perlu membuang waktu lagi dengannya. Sekarang, dia hanya bisa fokus pada Ji Yang. Lin Feng meninggalkan kamarnya. Tidak ada penjaga yang dipasang. Dia naik ke udara dan terbang keluar dari tiantai. Dia terbang ke portal teleportasi dan teleport ke Universitas Champion. Universitas Dragon Capital telah dibongkar. Semua murid Universitas Naga Capital yang luar biasa sekarang menjadi murid Universitas Champion. Sebuah universitas tidak hanya memiliki beberapa murid, jika tidak, orang-orang di benua itu akan mengolok-olok mereka. Bahkan jika mereka tidak sangat setia, selama Lin Feng ada di sana, mereka tidak akan berani menimbulkan masalah atau mengkhianati universitas, terutama karena Lin Feng telah membunuh mantan pemimpin mereka. Dari langit, orang hanya bisa melihat lautan raksasa manusia, semua murid Universitas Champion. Mereka semua berkultivasi. Ketika Lin Feng melihat itu, dia tersenyum, tapi kemudian dia melihat ke arah Ji Clan dan matanya dengan cepat dipenuhi dengan pembunuhan lagi. Klan Ji dan banyak klan tua lainnya dekat dengan Universitas Champion. Lin Feng terbang menuju situs Ji Clan. Dia perlu memeriksa hal-hal di sana. Sore itu, Huo menyadari bahwa Lin Feng tidak ada di kamarnya, dan terkejut. Dia memanggil Mu Chen dan Lin Zetian. Keduanya tidak tahu di mana Lin Feng, baik. Tiba-tiba, semua orang di tiantai terkejut dan mulai mencarinya. Tetapi mereka tidak menemukannya dimanapun. Mereka mencari ratusan li di sekitar. Mu Chen memberi anggota tiantai perintah untuk tidak memberikan informasi tentang masalah ini kepada siapapun, atau dia akan membunuh mereka. Mu Chen memanggil Huo dan Lin Zetian dan mengatakan kepada mereka, aku pikir Little Lin Feng pergi mencari Ji Yang. Tapi di mana Ji Yang? Tanya Huo. Dia tampak muram. Dia juga salah satu anak saleh dari kuil suci daerah supranatural seperti Ji Yang, jadi dia mengerti yang terbaik. Ji Yang adalah salah satu musuh bebuyutan Lin Feng, jadi dia sangat marah. Lin Zetian tampak suram juga. Dia mencoba memikirkan semua solusi. Lalu dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Mu Chen, Paman, ayah mungkin pergi ke Ji Clan. Klan Ji. Little Tian, maksudmu itu? Mata Mu Chen melebar, seolah-olah dia juga memikirkan sesuatu, lalu dia mengangguk dan berkata, mari kita pergi ke situs Ji Clan segera. Lin Feng pasti ada di sana. Petik 2. Lin Feng terbang dari Universitas Champion ke situs Ji Clan. Hanya butuh setengah jam baginya. Ketika dia tiba di langit situs Ji Clan, dia melihat sekeliling reruntuhan. Ada beberapa pavilion yang belum dihancurkan, tetapi mereka masih tertutup debu dan jaring laba-laba. Tidak ada yang tinggal di dalamnya atau menggunakannya. Orang-orang sering datang untuk melihat tempat ini, yang telah dihancurkan oleh Lin Feng sejak lama. Itu seperti museum bagi mereka. Pada saat itu, ada banyak orang di sini, seperti biasa. Penampilan Lin Feng dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Beberapa dari mereka tidak mengerti, tetapi yang lain segera mengenali Lin Feng dan tersentak kagum. Ya Tuhan, itu Lin Feng, penguasa besar Lin Feng.
Teriak seorang pria berpakaian hitam menunjuk ke arahnya. Semua orang mendengarnya. Banyak orang mengangkat kepala dan memandangnya. Semua orang yang mengenali Lin Feng tersentak kagum. Percepat, melihat, itu penguasa kami. Petik 2. Aku pernah mendengar bahwa dia menjadi penuh teka-teki dan tak terduga. Dia juga membunuh Fu Surong, pendiri dan pemimpin Universitas Modal Naga. Petik 2. Aku juga mendengar bahwa pemimpin kita dalam suasana hati yang baik belakangan ini karena pemimpin Lin Tiansu dari dinasti Roh Kudus, cucunya, telah dibunuh oleh orang-orang misterius. Pemimpin kita sangat marah. Itu juga sebabnya dia membunuh Fu Surong dengan begitu cepat, desah seseorang. Hehe, Fu Surong bodoh, mengapa dia menyinggung pemimpin besar kita? Dia sudah mati, dia sudah datang. Petik 2. Semakin banyak orang berkumpul di sana. Mereka semua memandang Lin Feng dan berbisik. Lin Feng melirik mereka dan kemudian melanjutkan melihat-lihat situs Jiklan. Dia melihat sebuah paviliun yang dalam kondisi sempurna. Di atas paviliun adalah seseorang dengan pakaian hitam, menatap Lin Feng. Orang itu juga memegang topi anyaman bambu di tangan mereka. Lin Feng tiba-tiba ingat siapa orang itu, Ji Yang, saudara kandung Ji Chang, keturunan terakhir dari klan Ji. Haha, pemimpin Lin, kamu sangat pintar, kamu tahu di mana menemukanku. Seru Ji Yang, tersenyum mengejek. Banyak orang terpana. Orang itu berani berbicara seperti itu kepada penguasa mereka. Apakah dia sangat kuat juga? Di mana cucuku? Tanya Lin Feng, menatap Ji Yang dengan dingin. Orang-orang sangat ketakutan sehingga mereka mulai melarikan diri. Beberapa orang yang berani hanya bersembunyi di balik dinding dan bangunan. Haha, apakah aku belum memberitahu kamu? Kamu tidak akan pernah melihat cucu kamu lagi, karena aku akan menguliti kulitnya perlahan. Hahaha, ucap Ji Yang tertawa maniak. Ketika dia melihat ekspresi Lin Feng, dia lebih banyak tertawa, tetapi matanya dipenuhi dengan kebencian. Apakah kamu sedih? Apakah kamu merasa tidak berdaya dan marah? Bagaimana menurutmu aku merasa kembali pada hari-hari, setelah kamu menghancurkan Jiklan? Ketika aku mengetahui bahwa kamu telah membunuh anggota keluarga aku, saudara lelaki aku, orang tua aku, bagaimana menurut kamu perasaan aku? Hehe, kamu penguasa benua 9 awan, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Kamu juga dapat menghancurkan klan yang mengancam kamu. Begitulah dirimu, Lin Feng. Kamu selalu berpikir bahwa orang mengolok-olok kamu, dan kemudian kamu membunuh mereka karena kamu selalu berusaha membuktikan kepada semua orang bahwa kamu bukan sampah. Dan ketika kamu menjadi kuat, hal-hal seperti itu terjadi semakin banyak. Namun, apakah kamu pernah berpikir hal seperti ini akan terjadi? Petik 2. Bab 567, Jeston, Subscribe Penatua. Apakah kamu juga pernah mempertimbangkan fakta bahwa karena kamu, orang tidak memiliki kesempatan untuk diperlakukan secara adil? Orang lain mengolok-olok kamu, jadi kamu membunuh mereka. Orang lain melukai saudara kamu, jadi kamu membunuh mereka. Kamu tidak pernah memikirkan fakta bahwa orang yang kamu bunuh juga memiliki keluarga, orang yang tidak bersalah. Ketika orang membunuh anggota keluarga kamu, ketika mereka mempermalukan istri kamu, kamu dapat membunuh mereka. Pernahkah kamu berpikir bahwa seseorang juga dapat melakukan hal yang sama? Bahwa mereka juga bisa membalaskan dendam orang-orang mereka? Lin Feng, kamu egois. Kamu berpura-pura menjadi orang yang berbudi luhur dan benar, tetapi seperti yang aku lihat, kamu adalah orang yang picik dan keji. Kamu persis seperti orang-orang yang menggertak dan membunuh orang-orangmu. Teriak Ji Yang dengan marah. Dia juga terdengar sedih saat dia mencengkeram tangannya. Matanya merah. Dia telah menunggu ratusan tahun untuk melepaskan amarahnya. Lin Feng mendengarkan Ji Yang dengan tenang. Dia tidak begitu peduli dengan apa yang dia katakan, karena dia sudah memikirkan hal-hal itu sejak lama. Tetapi ada pepatah yang sempurna untuk menggambarkan situasi, setiap orang untuk dirinya sendiri, dan iblis mengambil yang paling belakang. Memang, pemeliharaan diri adalah hal yang paling penting. Jika seseorang memikirkan perasaan orang lain setiap saat, kerabatnya bisa terluka, dan istri bisa dipermalukan. Karena itu, Lin Feng tidak terlalu memikirkan orang lain. Baik dan buruk bukan konsep yang sangat tepat, dan mereka subjektif. Lin Feng menatap Ji Yang, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang keren. Tidak peduli apa kata Ji Yang, Lin Feng tidak peduli. Ketika Ji Yang melihat ekspresi Lin Feng, dia bingung, bagaimana itu mungkin. Lin Feng tidak peduli sama sekali. Siapapun akan tersentuh dan bingung, tetapi tidak Lin Feng. Rencana Ji Yang telah gagal. Dia telah mencoba untuk mengacaukan Lin Feng, tetapi dia gagal. Lin Feng menganggapnya konyol bahkan mencoba mengacaukannya secara psikologis. Banyak orang heran ketika mereka mendengarnya. Ji Yang adalah salah satu keturunan Jiklan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Jiklan masih memiliki keturunan? Aku pikir Lin Feng membunuh mereka semua. Petik 2. Benar, Ji Chang adalah seorang juara dan Lin Feng membunuhnya, lalu dia membunuh semua anggota Jiklan, bagaimana mungkin masih ada anggota di Jiklan? Petik 2. Banyak orang tercengang. Mereka semua menatap Lin Feng dan Ji Yang. Untuk beberapa alasan, mereka menjadi semakin bersemangat. Ji Yang, kamu hanya seorang kultivator lapisan kaisar ilahi kedua,
kamu pikir kamu bisa menghancurkan dinasti Roh Kudus? Tanya Lin Feng. Ekspresi Ji Yang tidak berubah. Dia hanya sedikit tersenyum. Dia kembali menatap Lin Feng dengan dingin, siapa bilang aku melakukan semuanya sendiri? Apakah ada orang lain yang membalas dendam, selain kamu? Tanya Lin Feng. Tidak peduli apa yang akan terjadi, Lin Feng akan membunuh Ji Yang. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang yang mengancam keluarga dan teman-temannya hidup? Lin Feng tidak berpikir dia melakukan sesuatu yang salah. Dia juga berpikir bahwa yang kalah selalu salah. Hehe, tentu saja ada orang lain yang mencari balas dendam. Aku ingin membalas dendam tetapi pertama-tama, salah satu teman aku ingin melihat kamu, jawab Ji Yang tanpa ragu, tersenyum dan mengangguk. Dia menunjuk ke sebuah paviliun dan tersenyum dingin. Penguasa, apakah kamu berani masuk ke dalam atau tidak? Tanya Ji Yang. Lin Feng memandang paviliun, dia tidak bisa melihat siapapun tetapi dia bisa merasakan ki yang aneh. Lin Feng berpikir selama beberapa detik dan kemudian memandang Ji Yang dengan mengejek. Pimpin jalan, kata Lin Feng ke Ji Yang, berkedip lebih dekat. Dia tidak takut pada Ji Yang, karena Ji Yang tidak kuat dan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, jadi dia tidak bisa membawa banyak pembudidaya yang kuat bersamanya. Di benua para dewa, tidak banyak orang yang bisa menimbulkan ancaman baginya selain dari para pembudidaya dari 3 dinasti, dan mereka tidak tahu kalau dia ada di benua 9 awan. Tapi Ji Yang tahu di mana dia berada dan apa yang dia lakukan, yang berarti bahwa beberapa orang berbahaya lainnya mungkin tahu tentang dia. Lin Feng menduga bahwa beberapa orang dari dinasti Kaisar Surgawi dan pemerintahan dewa mungkin berada di pihak Ji Yang. Karena Ji Yang tahu Lin Feng ada di sana, mungkin dia telah memberitahu orang-orang tentang hal itu. Tapi sejauh ini, tidak ada anggota dinasti Kaisar Langit telah muncul, jadi Lin Feng menduga dia aman untuk saat ini. Lin Feng tersenyum tenang, tetapi matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Dia perlahan memasuki paviliun. Ji Yang ada di belakang Lin Feng. Lin Feng tidak perlu khawatir tentang Ji Yang menyerangnya secara mengejutkan atau apapun, karena dia tidak cukup kuat. Lin Feng berjalan ke kedalaman paviliun. Ada debu di mana-mana. Tidak ada yang pernah tinggal di sana selama ratusan tahun. Namun, ada ruang pertemuan di dalam paviliun yang dibersihkan, seseorang telah menyapu bersihnya. Masuk, kata Ji Yang dengan dingin. Lin Feng berjalan ke ruang pertemuan dan tiba-tiba ekspresinya berubah. Dia melemparkan pukulan. Lampu yang tampak seperti kilat melintas, tapi pukulan Lin Feng menghancurkannya. Boom, boom, boom. Olah pertemuan bergetar hebat, energi meledak, dan mereka butuh waktu lama untuk bubar. Lin Feng masih berdiri di pintu, menatap seseorang. Orang itu juga menatapnya. Lin Feng memperhatikan pria itu. Dia benar-benar heran, karena orang itu terlihat sangat baik dan ramah. Halo, Lin Feng, kata Jeston sederhana. Dia juga meletakkan tangannya di dadanya di atas jantungnya dan membungkuk. Dia tampak seperti seorang ksatria dari barat seperti itu. Jeston terlihat seperti orang barat. Dia memiliki rambut pirang, matanya biru, kulitnya merah dan putih. Dia sangat tinggi, setidaknya 1,90 meter. Jari-jarinya panjang, seperti jari-jari wanita. Siapa kamu? Tanya Lin Feng mengerutkan kening. Dia dikejutkan oleh penampilan pria ini. Jeston tersenyum dan berkata, Yang mulia Lin Feng, Yang mulia, di dunia yang misterius ini, hanya ada 2 orang dari bumi, kamu dan aku. Kami datang dari timur dan barat. Kita harus merayakannya, kata Jeston, tersenyum jujur. Lin Feng bisa melihat bahwa dia tidak berbohong. Apakah kamu dari Inggris? Tanya Lin Feng. Iya nih, catatan penerjemah, dalam bahasa Inggris dalam teks, mungkin dengan aksen Inggris yang baik. Jeston mengangkat bahu. Dia tampak santai. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia memiliki kesan dia sedang bermimpi. Dia tidak pernah membayangkan orang lain bisa datang dari bumi ke dunia kultivasi, dan orang barat di atas semua itu. Namamu Jeston? Tanya Lin Feng. Tentu saja, Tuan. Kamu juga bisa memanggil aku Louis, kata Jeston dalam bahasa Mandarin yang sempurna, tanpa aksen. Lin Feng bahkan lebih heran. Di benua para dewa dan benua 9 awan, orang-orang tidak bisa berbahasa Inggris atau Cina, mereka berbicara semacam bahasa naluriah yang menyerupai alam itu sendiri. Sejak Lin Feng tiba di dunia kultivasi, ia mulai berbicara bahasa itu secara alami. Lin Feng tidak pernah berbicara bahasa Mandarin setelah dia tiba di dunia kultivasi, tetapi sekarang, Jeston, seorang barat, berbicara bahasa Cina yang sempurna. Lin Feng hanya tercengang. Untuk alasan itu saja, Lin Feng percaya Jeston berasal dari bumi juga, dari Inggris. Bagaimana kamu datang ke dunia ini? Tanya Lin Feng. Dia terbakar dengan rasa ingin tahu. Dia hampir lupa mengapa dia ada di sana pada saat itu. Jeston juga lupa apa yang awalnya ingin dia katakan pada Lin Feng. Mereka berdua dari bumi, saling bertemu hampir membuat mereka menyadari betapa kesepiannya perasaan mereka selama ini. Bab 568, Plot Global. Subscribe Penatua. Lin Feng, sebelum mengajukan pertanyaan, aku ingin bertanya kepada kamu bagaimana kamu datang ke benua 9 awan. Lin Feng ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada Louis, tetapi Louis memotongnya.
Lin Feng tidak mengerti dan kaget pada awalnya, tapi dia merespons dengan cepat. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Waktu secara pribadi membawa aku ke benua 9 awan dari bumi. Karena itu, dia kehilangan setengah dari kekuatannya dan setengah dari tubuhnya yang terlarang. Dia melakukan itu karena dia mematuhi perintah Ancestor Kong. Petik 2. Karena Jeston juga dari bumi, Lin Feng memutuskan untuk menceritakan semuanya dengan jelas. Rasanya alami. Bahkan ketika dia berbicara dengan Meng Qing, dia tidak pernah merasa tenang seperti ini. Ketika dia berbicara dengan Meng Qing, dia mendapat kesan dia berbicara dengan awan putih. Pada saat ini, Lin Feng menyadari betapa dia merindukan bumi. Hehe, apakah kamu benar-benar percaya itu? Namun, saat Lin Feng berpikir, Jeston mengejek dengan dingin. Lin Feng memiliki kesan sesuatu yang salah akan terjadi. Jeston, apa yang kamu tahu? Tanya Lin Feng. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Mengapa Ancestor Kong meminta Mr. Time untuk membawanya ke dunia ini? Apa tujuannya? Lin Feng tidak pernah memiliki keraguan tentang Ancestor Kong karena dia telah menghidupkannya kembali, tetapi sekarang setelah dia bertemu Jeston, dia memiliki keraguan tentang segalanya. Lin Feng, pertama-tama aku akan memberitahumu bagaimana aku bisa sampai di sini, kata Jeston. Itu adalah pertanyaan pertama Lin Feng. Jeston melirik keluar ruangan. Ji yang masih menjaga pintu. Dia tidak berusaha mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Untuk memastikan kerahasiaan percakapan mereka, Lin Feng merilis kekuatan ruang dan waktu untuk mengisolasi mereka. Sekarang, meskipun mereka berdua duduk di ruang pertemuan, tidak ada orang lain yang bisa mendengarkan mereka. Karena Lin Feng mengendalikan ruang dan waktu, tidak ada yang bisa mendekati mereka. Baik. Aku sama denganmu. Seseorang membawaku ke sini. Seseorang membawamu ke Sueyue di benua 9 awan. Seseorang membawaku ke timur benua para dewa. Orang yang sama membawa kami ke dunia kultivasi, Mr. Time. Mr. Time menempatkanmu di benua 9 awan, dan dia menempatkanku di kuil suci daerah supranatural. Ketika aku tiba di dunia ini, aku adalah murid biasa dari kuil suci daerah supranatural. Kemudian aku bertemu Jiyang, dan kuil suci daerah supranatural perlahan mulai semakin mementingkan aku. Lalu Jiyang dan aku berjanji setia kepada seorang guru, dan itulah mengapa kami menjadi begitu kuat. Petik 2. Jeston tampak cukup bijaksana. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia terpana. Mr. Time juga membawa Jeston ke dunia kultivasi. Lin Feng belajar lebih banyak dan lebih banyak rahasia. Pada awalnya, dia bertanya pada dirinya sendiri tentang Xuan Yuan sang kaisar iblis, murid leluhur Kong. Dari apa yang diamati Lin Feng, Mr. Time tidak bisa kehilangan hanya setengah dari kekuatannya. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan hanya lapisan kaisar setengah dewa. Sekarang Lin Feng tahu Mr. Time juga membawa Jeston ke dunia itu, dia juga mengerti bahwa Mr. Time telah menggunakan kekuatannya sendiri 2 kali, untuknya, dan untuk Jeston. Mengapa Mr. Time membawa Jeston ke dunia kultivasi juga? Apakah itu juga salah satu perintah Ancestor Kong? Apa yang akan dilakukan Ancestor Kong? Apakah kamu memiliki tubuh terlarang juga? Tanya Lin Feng tiba-tiba. Jeston telah dibawa ke dunia kultivasi oleh Mr. Time juga, jadi dia mungkin memiliki tubuh terlarang juga. Namun, ketika Jeston mendengar pertanyaan Lin Feng, dia tersenyum dengan acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Kamu jelas pernah mendengar tentang orang yang memiliki tubuh terlarang, pernahkah kamu mendengar tentang mereka yang memiliki tubuh suci, yang mengendalikan cahaya? Ya, hanya satu jenis yang bisa mencapai puncak. Petik 2. Kaulah yang mengendalikan cahaya. Lin Feng tidak menunggu Jeston menyelesaikan kalimatnya, dia langsung terkesiap dengan takjub. Memang itu aku. Saat itu, banyak pembudidaya mengejar aku. Mereka ingin aku memberkati mereka dengan cahaya dao aku. Semua orang yang aku berkati dapat menerobos dengan mudah dan cepat. Saat itu, aku nyaris berhasil melarikan diri tepat waktu. Pada akhirnya, aku berhasil melarikan diri dan mengubah nama aku menjadi Jeston. Nama asli aku adalah Louis, kata Jeston. Hatinya berkibar ketakutan ketika dia menyebutkan hal-hal itu. Dia beruntung dia berhasil melarikan diri. Lin Feng tidak tahu harus berkata apa. Meskipun mereka berdua berasal dari bumi, mereka sudah menjadi musuh. Disu adalah yang dipilih, dan Lin Feng sudah membunuhnya. Sekarang, hanya Jeston, yang mengendalikan Light Dao, yang bisa berdampak padanya. Dan Jeston telah memancingnya ke sini, mungkin bukan hanya untuk memberitahunya bahwa dia juga berasal dari bumi. Jeston, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Lin Feng perlahan. Jeston tersenyum dengan tenang dan berkata, Lin Feng, aku hanya ingin memberitahumu bahwa kita semua dikendalikan. Jangan tanya aku bagaimana aku tahu itu, aku hanya bisa memberitahu kamu bahwa aku 80% yakin kami dikendalikan oleh seseorang, semuanya adalah. Termasuk bumi, tanya Lin Feng. Dia heran. Jeston mengangguk, memang, orang yang mengendalikan kamu mungkin seseorang yang terhubung dengan Mr. Time, tetapi aku tidak tahu siapa itu dan aku tidak tahu apa rencana mereka, kata Jeston. Dia tampak agak tidak yakin. Lin Feng tahu bahwa guru Mr. Time adalah Ancestor Kong dan bahwa Ancestor Kong memiliki banyak murid, Xuan Yuan menjadi salah satu dari mereka.
Mengenai alasan mengapa leluhur Kong ingin mengendalikan mereka, Lin Feng yakin itu bukan untuk membunuh mereka. Lin Feng telah mati sekali, dan leluhur Kong telah menghidupkannya kembali. Dia juga bisa membunuh mereka dengan sangat mudah jika dia mau. Karena dia tidak ingin membunuh mereka, dia mungkin punya tujuan spesifik lain. Ancestor Kong adalah dewa tertinggi tingkat menengah, apa yang menjadi tujuannya? Dia mengendalikan kekuatan Tao yang agung. Dia memahami sifat sejati dunia, apalagi yang ingin dia raih. Lin Feng tidak tahu apa tujuan Ancestor Kong, tapi dia pikir Jeston mungkin benar, mereka mungkin sedang dikendalikan. Dia tidak bermaksud Jeston dan dia membahayakan, dia hanya menggunakan mereka seperti potongan-potongan di papan catur. Lin Feng, ayo berkolaborasi, Jeston mengusulkan tiba-tiba. Lin Feng kembali ke akal sehatnya, dia heran dengan tawaran itu ketika dia memandang Jeston. Jeston tampak tulus. Kamu dan aku, berkolaborasi. Lin Feng tidak bisa mempercayainya. Seseorang yang mengendalikan cahaya Dao dan seseorang yang telah ditinggalkan oleh para dewa, berkolaborasi. Mereka seharusnya musuh bebuyutan alami, bagaimana mereka bisa berkolaborasi? Lin Feng tidak mengerti. Jeston tersenyum, memang, siapa bilang kita harus menjadi musuh? Orang-orang yang telah ditinggalkan oleh para dewa dan yang terpilih adalah musuh bebuyutan alami, tetapi orang-orang yang mengendalikan Light Dao tidak harus menjadi musuhmu. Kami bertiga di dunia ini. Disu, yang terpilih, telah dieliminasi. Kamu dan aku masih bisa menjadi pemenang. Kenapa tidak berkolaborasi? Mengapa kita harus menjadi musuh? Jeston menekankan dengan serius. Lin Feng bijaksana. Dia pikir ide Jeston tidak berdasar. Apa yang akan terjadi jika dia setuju untuk berkolaborasi dengan Jeston? Sepertinya sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Apa akibatnya bagi dunia? Lin Feng sangat bersemangat. Jeston juga bersemangat. Lin Feng. Jeston. Aku harap kita akan memiliki kerjasama yang berhasil dan berhasil. Pada saat itu, keduanya mengulurkan tangan mereka dan mengguncangnya. Lin Feng, karena kamu menerima permintaanku, aku akan mengembalikan cucumu. Bab 569, Mengatasi Masalah. Subscribe Penatua. Kedua orang itu berjabat tangan. Lin Feng sangat terkejut. Jeston membuka cincin yang ada di tangan kirinya, dan lampu biru menyala. Seorang pria muda dengan pakaian emas muncul, berbaring dengan tenang di udara. Hati Lin Feng berkedut. Dia memandang pemuda itu, yang tampak seperti versi muda Lin Qiongsheng. Itu adalah cucunya, Lin Tiansu. Lin Feng, aku ingin meminta maaf. Menggunakan Jiang untuk membuat kamu datang kepada aku adalah satu-satunya solusi. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa bertemu. Cucu kamu belum mati, dan jimat jade jiwanya juga tidak rusak, lihat. Kata Jeston. Dia mengangkat tangan kirinya dan lampu kemasan menyala di sana. Suhu tiba-tiba meningkat di sekitar mereka, seolah-olah matahari muncul. Lampu anehnya terasa menyenangkan. Itu bersinar seperti bubuk emas di pakaian mereka. Lin Tiansu muncul di lampu emas. Pada saat yang sama, jimat rusak Lin Feng mulai gemetar. Lin Feng mengambilnya dan melayang ke udara. Setelah beberapa detik, jimat itu kembali utuh, tidak rusak lagi. Itu berkilauan dan tembus cahaya. Lin Tiansu muncul pada saat itu, aman dan sehat. Lin Feng, taruh cucumu dan jimatnya di cincinmu, lalu pergi. Kebencian yang kamu rasakan pada Ji yang adalah nyata, tetapi kolaborasi kami juga nyata. Aku tidak bisa membantumu membunuh Ji Yang, karena dia membantuku ketika aku sedang mengalami masa-masa sulit. Aku juga tidak bisa membantunya membunuhmu, karena kami berdua digunakan oleh orang yang sama, kita harus berjuang bersama. Karena itu, aku hanya akan menonton. Bersama, kita bisa menang. Kamu pasti bersemangat untuk memiliki seseorang seperti aku, kan? Lagi pula aku bisa mengendalikan Light Dao, kata Jeston, mencoba membangkitkan rasa ingin tahu Lin Feng. Lin Feng dalam suasana hati yang hebat, dia tertawa bebas dan mengangguk saat dia meletakkan cucunya di atas cincinnya. Dia mengangkat tangan kirinya, dan ruang dan waktunya Dao menghilang. Mereka kembali di dunia nyata, di ruang pertemuan. Jeston dan Lin Feng saling melirik dan tertawa. Kamu mungkin tidak hidup lagi di sore hari, kata Jeston. Dia perlahan berjalan keluar dari ruang pertemuan. Lin Feng berdiri di sana dan menyaksikan Jeston berjalan pergi. Jeston baru saja mengatakan itu agar Ji Yang mendengar. Seberapa kuat Ji Yang? Lapisan Kaisar Gadli kedua. Bagaimana dengan Lin Feng? Lapisan Kaisar Gadli kelima. Apakah mereka perlu bertarung? Lin Feng bisa membunuh Ji Yang hanya dengan menamparnya. Jika Lin Feng tidak berkolaborasi dengan Jeston, mungkin dia tidak akan bisa membunuh Ji Yang untuk waktu yang sangat lama, karena Jeston dapat membantunya menjadi lebih kuat dengan sangat cepat dengan Light Dao-nya. Itu juga mengapa Jeston memutuskan untuk meminta Lin Feng untuk berkolaborasi dengannya. Dia tahu bahwa lebih baik untuk berkolaborasi dengan Lin Feng daripada dengan Ji Yang. Akan lebih mudah melepaskan diri dari papan catur tempat mereka terjebak. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia merasa sangat baik. Dia sudah membunuh Fu Surong, menyingkirkan musuh yang berbahaya. Cucunya aman dan sehat, dan Jeston bahkan memberkatinya dengan cahaya daunnya.
Meskipun sulit untuk mengevaluasi perbedaan dengan atau tanpa cahaya Dao, itu hanya bisa bermanfaat. Sekarang Lin Feng juga akan bisa menyingkirkan Ji Yang. Rasanya luar biasa. Paling tidak, dia tidak harus menghadapi musuh lain seperti Disu. Jika Ji Yang memiliki kesempatan untuk bangkit seperti Disu, itu akan menjadi bencana. Membunuh atau tidak membunuh? Lin Feng mulai bertanya-tanya apakah membunuh Ji Yang adalah ide yang bagus atau tidak. Kembali pada hari-hari, anggota Jiklan menjadi ancaman baginya, tapi Lin Feng tidak sekejam itu. Dia tidak ingin mengambil langkah drastis sepanjang waktu. Mungkin melumpuhkan kultivasinya adalah ide yang lebih baik. Mengubahnya menjadi orang biasa. Setidaknya, Jiklan tidak akan sepenuhnya musnah dan itu cara yang baik untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Jiklan karena telah membangkitkan orang-orang seperti Ji Chang. Itu bagus untuk memiliki musuh seperti itu. Musuh-musuh itu telah berkontribusi untuk membuatnya lebih kuat. Lin Feng akhirnya memutuskan untuk melumpuhkan kultivasinya dan menghancurkan sistem sirkulasi Qi-nya. Ketika dia melumpuhkan kultivasi Ji Yang berpikir dia sedang bermimpi. Dia belum diberkati oleh Jeston, sebaliknya, kultivasinya telah dilumpuhkan. Lin Feng membawanya ke tempat terpencil di benua 9 awan di mana orang-orang memiliki kehidupan biasa. Dia tidak akan pernah memiliki masa depan sebagai seorang kultivator. Lin Feng telah membatasi kultivasinya. Setelah menembus lapisan Lingqi, budidayanya akan berhenti dan dia tidak akan pernah bisa naik lebih jauh. Lin Feng kembali ke situs Jiklan untuk melihat Jeston. Kamu benar-benar terlalu baik, kata Jeston. Dia tampak bingung. Lin Feng menghela nafas dan berkata, mungkin, tapi aku menghancurkan Jiklan ratusan tahun yang lalu. Aku pemenangnya, aku tidak perlu membunuh orang itu. Petik 2. Ya, seperti yang aku lihat, kamu pus, dan aku tidak suka itu, kata Jeston lugas. Dia tidak menyukai cara Lin Feng bersikap. Dia mengagumi Lin Feng ketika dia biasa mengambil risiko dan membunuh semua musuhnya dengan kejam, dan tidak bermoral. Lin Feng tertawa acuh tak acuh. Nah, aku dulu gila dan mengabaikan konsekuensi dari tindakan aku. Aku tidak baik, aku hanya mengantisipasi sekarang. Petik 2. Antisipasi. Jeston penasaran. Aku mengerti hidup dan mati, aku mengerti baik dan buruk. Aku mengerti salah dan benar. Tapi aku tidak mengerti perasaan, dan karena perasaan, aku kadang-kadang menjadi gila. Aku membunuh Fu Surong karena aku sangat marah. Aku juga ingin membantai Ji Yang tetapi ketika aku mengetahui bahwa cucu aku baik-baik saja, aku menjadi tenang. Aku menyesal telah menjadi gila. Kamu tidak tahu, tapi di masa lalu, aku membunuh seorang wanita karena klannya adalah musuhku. Mereka ingin membunuh aku, tetapi dia adalah teman aku, kami dekat satu sama lain, dan karena kebencian aku terhadap klannya, aku membunuhnya. Ketika aku sadar kembali, aku sangat menyesalinya. Karena itu, ketika dia muncul kembali di depan aku merasa sangat bersyukur dan merasa kurang bersalah. Itu saja, ketika kamu merasa ingin membunuh, kamu merasa itu tidak pernah cukup. Kamu hanya ingin membunuh, dan membunuh. Tetapi ketika kamu memikirkannya nanti, kamu merasa konyol. Membunuh tanpa batas belumlah sempurna. Petik 2. Ketika Lin Feng mengatakan hal-hal itu, dia merasa tersentuh oleh kata-katanya sendiri. Dia menyadari sesuatu. Lin Feng, kamu sudah sangat dewasa, kata Jeston, menghela nafas seolah-olah dia baru saja mendengarkan orang tua yang bijak. Aku tidak dewasa, itu hanya kesimpulan yang aku dapatkan setelah membunuh begitu banyak orang, jawab Lin Feng, menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Jeston mengangguk. Dia mengerti itu juga. Membunuh orang bukanlah solusi utama untuk menyelesaikan semua masalah. Lin Feng, tidak heran kamu menjadi penguasa dunia ini. Aku mengagumi kamu, kata Jeston, sambil membungkuk dengan kepalan hormat dan kekaguman. Lin Feng tersenyum dengan tenang saat dia melihat langit biru. Dia sudah selesai dengan benua 9 awan untuk saat ini. Dia telah menyelesaikan semua masalah yang telah dia hadapi. Dia hanya perlu menunggu beberapa kaisar yang saling muncul di benua 9 awan, dan kemudian dia bisa pergi. Little Lin Feng, kamu baik-baik saja. Seseorang tiba-tiba bertanya, ketika mereka berdua mengobrol dengan gembira. Lin Feng mengangkat kepalanya dan melihat Mu Chen, Huo, dan yang lainnya. Mereka tampak khawatir ketika mereka mendarat di depannya. Lin Feng memandang Mu Chen, Huo, Lin Zetian, murid-murid Tiantai, 7 mahasiswa baru Universitas Champion. Dia harus melindungi orang-orang ini. Jika suatu hari mereka dalam bahaya, dia tidak akan keberatan untuk menjadi gila lagi. Masih ada masalah yang hanya bisa diselesaikan dengan membunuh orang. Bab 570, Tata Dunia Baru di Benua 9 Awan. Subscribe Penatua. Little Lin Feng, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Di Istana Besar Tiantai, Lin Feng, Mu Chen dan yang lainnya duduk bersama. 2 leluhur dan 7 mahasiswa heroik dari Universitas Champion juga ada di sana. Jeston juga ada di sana. Mu Chen tidak ingin mengucapkan selamat tinggal pada Lin Feng lagi. Tidak mudah bagi Mu Chen untuk menemukan murid kecilnya, yang sebenarnya adalah muridnya sendiri. Dia bangga dengan Lin Feng. Dia ingin mereka tetap bersama sepanjang waktu.
Dia bisa mengikuti Lin Feng ke benua dewa, tapi dia tidak semudah itu lagi, dan dia hanya ingin melindungi Tiantai di benua sembilan awan. Dia juga ingin melindungi istrinya, Jing Xiaoyue, yang sangat sulit ditemukan pada masa itu. Dia ingin mendukung anggota Tiantai. Lin Feng telah memberitahunya bahwa dia telah menciptakan Tiantai baru di benua para dewa dan bahwa Kaisar Yu adalah pemimpin di sana, tetapi Mu Chen masih tidak ingin meninggalkan benua sembilan awan karena dia suka di sini. Dia memiliki akarnya di sini. Tapi dia sangat senang dan bangga ketika Lin Feng mengatakan kepadanya semua itu. Suatu hari, mungkin Tiantai akan menjadi faksi paling kuat dari semua benua dan dunia. Semuanya akan berubah. Ya, tapi aku tidak akan pergi sekarang, kata Lin Feng. Dia juga tidak ingin meninggalkan teman-temannya, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia harus kembali ke benua dewa, tetapi sebelum itu, dia harus melakukan beberapa hal. Dia perlu membantu beberapa orang menjadi kuat di benua sembilan awan. Dia akan membantu mereka dengan pil darah. Setelah membantu mereka menerobos ke lapisan kaisar yang saleh, ia akan membantu mereka mempelajari dan memahami kekuatan Tao Agung. Lin Feng juga perlu menerobos ke lapisan kaisar Gadli ke-6. Lin Feng memiliki kesan bahwa dia tidak jauh dari menerobosnya, terutama setelah dia membunuh Fu Surong. Jeston juga bisa memberkati orang-orang dengan Light Dao. Oleh karena itu, ketika Lin Feng pergi bermeditasi dalam pengasingan, Jeston tinggal di sebelahnya dan memberkatinya dengan Light Dao. Dengan begitu, Lin Feng akan memiliki lebih banyak peluang menerobos. Lin Feng berniat untuk tinggal setidaknya sebulan lagi di benua sembilan awan. Tatanan dunia baru diperlukan di benua sembilan awan. Lin Feng juga ingin membawa Ye Chen ke semua dunia yang berbeda dari benua sembilan awan. Ia juga memberi perintah kepada Lin Zetian untuk kembali ke wilayah Sueyu dan mengganggu tatanan dunia di wilayah Sueyu dan Ganyu. Tujuan Lin Feng adalah untuk mengakhiri semua kelompok berpengaruh asli dan membuat yang baru. Dia akan memiliki kendali penuh atas benua itu dengan cara itu. Dia juga akan bisa mengetahui segala sesuatu yang terjadi di benua sembilan awan seperti itu. Ada juga kelompok berpengaruh yang dimiliki Lin Feng di hatinya di pegunungan antara Sueyu dan Ganyu. Tianqi. Ketika Lin Feng melihat Tianqi lagi, dia mengerutkan kening. Kembali pada hari-hari, dia ingat Tiansu, mereka terus berusaha membunuhnya saat itu, dan pada akhirnya, pemimpin mereka bahkan telah bergandengan tangan dengan musuh Lin Feng untuk membunuhnya. Lin Feng juga ingat betapa baiknya pemimpin Tianqi padanya. Lin Feng senang bahwa Tianqi masih ada, meskipun mereka masih mandiri. Di benua sembilan awan, setidaknya di Sueyu dan Ganyu, mereka masih penguasa. Berikan 10 pil darah kepada Tianqi dan beberapa keterampilan dan teknik Tao yang hebat. Aku ingin melihat 10 orang menerobos ke lapisan kaisar yang ilahi, kata Lin Feng pada Ye Chen. Ye Chen memberikan 10 pil darah dan keterampilan serta teknik Tao yang hebat untuk Tianqi. Dia juga menyapa mereka dari Lin Feng. Terlepas dari itu, nama Sueyue telah berubah, sekarang disebut Sueyue, Kekaisaran Tian Hao Besar. Kaisar Sueyue adalah Lin Hao Tian. Lin Feng tahu bahwa dia terhubung dengan orang itu dalam beberapa cara. Dia adalah putra kandung Lin Qianqian, yang memiliki kekuatan lapisan kaisar suci tingkat tinggi. Dia akan menerobos ke lapisan Kaisar Roh Kudus. Ye Chen, berikan 5 pil darah dan keterampilan Tao yang hebat untuk Kaisar Hao Tian. Suruh 5 orang menerobos ke lapisan Kaisar yang saleh di sana sebelum aku pergi, kata Lin Feng kepada Ye Chen. Ye Chen tahu dia akan memiliki banyak hal untuk dilakukan. Gurunya membuatnya bekerja keras. Lin Feng juga memperhatikan gunung surgawi yang suci. Pemimpin tempat itu adalah Mu Yun. Dia sudah menjadi alkemis yang sangat kuat. Meskipun dia tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia dapat menyembuhkan hampir semua penyakit. Dia memiliki pengalaman ratusan tahun dan secara alami menjadi pemimpin kelompok baru. Dia memiliki banyak murid dan mereka semua terkenal di benua sembilan awan. Mereka berkeliling dan menyembuhkan orang. Beri mereka 10 pil darah dan keterampilan dan teknik Tao yang hebat, bantu 5 orang menerobos ke lapisan kaisar yang ilahi sebelum aku pergi, dan 5 kaisar setengah dewa. Pergi sekarang, kata Lin Feng. Ye Chen mengangguk dan pergi. Lin Feng kemudian memandang Lin Zetian dan berkata, Zetian, ambil 10 pil darah dan keterampilan dan teknik Grit Tao, berikan kepada siswa inti Tiantai. Mintalah 7 siswa yang heroik menjadi Kaisar Roh Kudus, dan bantu 3 orang menerobos ke lapisan Kaisar yang saleh. 10 pil darah dan keterampilan dan teknik Grit Tao ini untuk Pulau Yaoye. Suruh beberapa binatang buas menembus lapisan Kaisar setengah dewa dan beberapa lainnya ke lapisan Kaisar Roh Kudus. Beritahu mereka bahwa King Feng baik-baik saja. Mereka tidak perlu khawatir tentang dia. 20 pil darah ini dan keterampilan dan teknik Grit Tao adalah untuk kuil murka ilahi. Aku belum pernah ke sana selama ratusan tahun. Kembali pada hari-hari, tanpa bantuan mereka, aku tidak akan pernah keluar hidup-hidup dari kuil es dan salju. Aku tidak akan pernah bisa membalas kematian pemimpin kuil keberuntungan. Karena itu, aku merasa harus memberi mereka 20 pil darah dan keterampilan dan teknik Grit Tao. Aku berharap beberapa dari mereka dapat menembus ke lapisan Kaisar yang ilahi dan lapisan Kaisar setengah Tuhan. Petik 2. Lin Zetian pergi dalam misinya. Lin Feng menyaksikan putranya pergi, puas.
Suatu hari, Lin Feng akan menjadi tua dan dia akan merasa ingin beristirahat. Dia akan kembali ke benua sembilan awan dan putranya akan mengambil alih untuknya. Putra, berpikir tentang itu, Lin Feng tidak bisa membantu tetapi memikirkan Lin Qiongsheng. Di mana dia? Mungkinkah dia langsung pergi ke negara dewa? Berpikir tentang itu, Lin Feng membayangkan bahwa putranya mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke lapisan kaisar yang godly sejak lama. Mungkin dia sudah menjadi kaisar ilahi tingkat tinggi. Berpikir itu membantunya tenang. Dia harus menghibur dirinya sendiri. Terlepas dari Lin Qiongsheng dan Lin Zetian, Lin Feng juga memiliki cucu, Lin Heng dan Lin Nian. Mereka masih bayi, dan sangat imut. Dia akan menghabiskan waktu bersama mereka di benua para dewa. Sehari berlalu dan tatanan dunia baru mulai terbentuk. Sue Yue sekarang telah menjadi kekaisaran yang paling kuat. Kelompok Bahuang yang paling kuat adalah Gunung Suci Surgawi. Mereka bukan pembudidaya, mereka adalah dokter darurat nasional. Mereka menjadi setenar tiantai. Di dunia binatang buas, Pulau Yaoye adalah tempat yang paling kuat. Kuil murka ilahi juga telah menjadi kuil yang paling kuat. Universitas yang paling kuat adalah Universitas Champion. Mereka semua membentuk tatanan dunia baru. Lin Feng telah menempatkan semua kelompoknya di garis depan benua. Dia agak menguasai benua secara keseluruhan. Setelah apa yang terjadi dengan Fu Surong, Lin Feng menyadari bahwa satu-satunya cara untuk memastikan benua itu akan tetap aman adalah dengan mengendalikannya sepenuhnya. Sekarang, Lin Feng berhasil melakukan itu. Dia hanya memiliki satu tugas yang tersisa, menerobos ke lapisan Kaisar Godly ke-6, lalu meninggalkan benua sembilan awan dan kembali ke benua dewa. Keesokan harinya, Lin Feng dan Jeston pensiun ke ruang rahasia. Jeston membantunya berkultivasi. Begitulah bulan berlalu. Mu Chen dan yang lainnya sedang menunggu. Lin Zetian, Huo Wu, Ye Chen, dan dua leluhur universitas juara sedang menunggu di depan pintu ruang rahasia. Bum bum bum, suara gemuruh menyebar di udara. Semua tiantai bergetar. Semua orang memandangi pintu besar ruang rahasia itu ketika terbuka. Lampu emas menyala dan tersebar. Lin Feng dan Jeston muncul di bidang visi mereka dan keluar bahu-membahu. Lin Zetian dan Huo Wu menatap mata Lin Feng. Dia tampak lebih percaya diri. Rambutnya yang hitam pekat menggantung di pundaknya. Dia tampak seperti dewa iblis. Tidak ada yang berani menatap Jeston lurus di mata, karena dia tampak aneh dengan rambut merah darah dan mata biru. Itu seperti matanya dipenuhi dengan kilat. Lapisan Kaisar Godly ke-6. 50 Godly Emperor Layer. Terima kasih sudah subscribe Penatua.